Saya khawatir sebagian besar dari mereka yang membatalkan akun memilih untuk membeli ponsel. Ini menunjukkan bahwa potensi pasar ponsel memang sangat besar. Memang, kita tidak bisa lagi menyetujui lisensi akses jaringan untuk produsen pagar, tetapi kita bisa mendorong penerbitan lisensi akses jaringan untuk ponsel. Jika begitu banyak pengguna pagar beralih ke ponsel, industri ini akan menjadi sangat besar. Feng Yu pasti tidak akan bisa meraup keuntungan penuh, karena keuntungannya akan diambil alih oleh merek asing. Kenapa? Direktur Fang berpikir bahwa kita harus mendorong perkembangan perusahaan telepon seluler? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Benar, kapasitas produksimu tidak bisa memenuhi pasar domestik, kan? Direktur Fang sama sekali tidak malu. Lagi pula, dia tidak menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, dia juga melakukannya untuk negara. Tentu saja tidak bisa memenuhi pasar. Munculnya lebih banyak perusahaan ponsel adalah hal yang baik, yang dapat membantu pasar berkembang lebih cepat. Namun, jika perusahaan pembuat pagar ini masih memproduksi ponsel, mereka hanya bisa menghasilkan sedikit uang selama masa booming industri ponsel, dan itu pun mereka akan tetap hancur, kata Feng Yu terus terang. Direktur Fang tidak senang maksudmu hanya kamu yang bisa mengembangkan bisnis ini, dan tidak ada orang lain yang bisa. Aku akui bisnismu memang yang terbaik, tapi kamu tidak bisa meremehkan orang lain seperti itu, kan? Itu kan BUMN dengan dukungan lokal, jadi kenapa mereka tidak bisa berkembang? Mereka bisa meraup untung dengan memanfaatkan booming pasar ponsel, tapi mereka akan hancur keesokan harinya. Kok saya tidak percaya? Direktur Fang, apakah Anda menemukan kesamaan di antara perusahaan saya? Feng Yu mengingatkan. Apa persamaannya? Apakah mereknya dikelola dengan baik? Tebak Direktur Fang. Benar, ini sangat penting, tapi bukan yang terpenting. Perusahaan kami sangat mementingkan penelitian dan pengembangan teknologi, dan kami harus terus mengembangkan teknologi. Gaji tulang punggung teknis perusahaan kami bahkan lebih tinggi daripada beberapa manajer tingkat menengah. Anda tidak melupakan kata-kata orang hebat itu? Teknologi adalah kekuatan produksi utama. Pernahkah perusahaan-perusahaan yang mengikuti tren memperhatikan teknologi? Kata Feng Yu dengan nada meremehkan. Kenapa kamu tidak serius? Mereka juga punya pakar dari lembaga penelitian lokal. Direktur Fang berpikir, apa menurutmu hanya perusahaanmu yang punya bakat profesional? Mereka punya pakar, saya yakin begitu. Mungkin beberapa pakar tersebut memiliki kemampuan teknis yang melampaui staf litbang kami. Tapi berapa banyak pakar yang mereka miliki? Seorang profesor dengan beberapa mahasiswa pasca sarjana, dan itu dianggap sebagai tim litbang? Tahukah Anda berapa banyak peneliti teknis yang dimiliki Aiwa Electronics? Ada ratusan teknisi dari Tiongkok saja, dan ada juga sekelompok dari bekas Uni Soviet dan Jepang. Selain itu, kami mengembangkan ponsel dengan bantuan perusahaan lain, dan perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki ratusan personel litbang. Dengan kata lain, kami melibatkan ribuan orang dalam pengembangan ponsel ini saja untuk mencapai hal ini. Itu cuma ponsel. Kenapa tidak beli yang baru saja? Bongkar, dan pelajari? Bagaimana mungkin begitu banyak orang bisa memakainya? Direktur Fang jelas tidak percaya. Bagaimana mungkin alat sekecil itu membutuhkan begitu banyak peneliti? Feng Yu jelas-jelas sedang membual. Feng Yu memang menyombongkan diri, tetapi tidak sepenuhnya. Feng Yu Electronics, Aiwa Electronics, Feng Yu Electric, Aiwa Electric, dan lainnya memang memiliki hampir 2.000 peneliti teknis, tetapi hanya beberapa ratus yang benar-benar mengerjakan proyek ponsel, dengan staf inti yang berjumlah beberapa lusin. Banyak lagi yang terus mengerjakan penelitian dan pengembangan teknis, terus-menerus meningkatkan berbagai parameter kinerja ponsel untuk melampaui perusahaan elektronik asing. Perusahaan-perusahaan itu punya ide yang sama dengan Anda, jadi mereka hanya bisa makan sisa makanan orang lain. Kita makan dagingnya, dan mereka hanya bisa minum supnya. Dan ketika kita makan sepotong daging lagi, mereka tetap minum supnya. Sekalipun supnya sudah basi, mereka harus meminumnya karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kita beternak babi sendiri dan menjualnya untuk menghasilkan uang. Kapanpun kita ingin makan daging, kita bisa menyembelihnya. Mereka hanya bisa menunggu kita menyembelih babi dan merebus dagingnya, lalu minum sup atau mengambil jeroan yang tidak layak untuk dimakan. Melihat Direktur Fang ingin berbicara, Feng Yu melambaikan tangannya dan melanjutkan. Ada pepatah lama dalam bisnis, jika orang lain tidak memiliki apa yang saya miliki, saya memiliki yang lebih baik dari mereka, dan jika orang lain memiliki yang lebih baik dari saya bisa membalikannya. Jadi, apa yang telah mereka capai? Jika mereka bukan perusahaan Tiongkok, saya bisa melancarkan perang harga dan membuat mereka semua merugi. Perusahaan-perusahaan itu, tanpa teknologi dan modal, bergantung pada segelintir tenaga penjualan untuk menjual produk mereka. Bagaimana mereka bisa berkembang? Saya bisa memilih untuk tidak menekan mereka, tetapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan asing itu? Apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka ditekan? Mengapa Feng Yu menyerah pada perusahaan-perusahaan itu? Karena pasarnya cukup besar sehingga Feng Yu tidak perlu menekan perusahaan lain. Produknya sendiri masih bisa dijual.
Ia bisa menggunakan produk-produk itu untuk membedakan dirinya dari merek Fengyu dan Aihua. Tentu saja, membiarkan produk-produk itu bersaing dengan produk impor juga merupakan salah satu tujuannya. Namun Anda tidak dapat mengatakannya, Anda harus tampak sangat sadar. Direktur Fang terdiam. Ternyata Fengyu telah mengalah pada perusahaan-perusahaan itu. Dari sudut pandang ini, Fengyu cukup baik. Apakah kemakmuran perusahaan-perusahaan itu hanyalah kemakmuran palsu yang dangkal? Berkat bantuan Direktur Fang, lisensi akses jaringan disetujui dengan cepat, dan mereka bahkan memberi kami lebih dari satu. Sekarang ponselnya sudah jadi. Kita butuh merek Fengyu dan Aihua, kan? Saluran penjualan telepon seluler serupa dengan pagar toko yang dioperasikan sendiri, konter di hipermarket Aihua, dan tempat penjualan yang bermitra dengan kantor pos. Yang paling berpengaruh di antara mereka masih kantor pos. Kantor pos telah mendirikan perusahaan di bawahnya, Postal Putai, yang berspesialisasi dalam penjualan produk komunikasi. Kemampuan penjualannya bahkan lebih kuat. Fengyu bernegosiasi dengan manajer kantor pos Putai agar mereka dapat menjual ponsel merek Aihua dan Fengyu atas namanya, dengan biaya agensi hingga 8%. Biaya agensi yang begitu tinggi cukup memastikan bahwa saat kantor pos Putai menghadapi pelanggan yang ingin membeli ponsel, yang pertama kali direkomendasikan adalah kedua merek ponsel ini. Di antara mereka, merek Aihua jelas menjadi yang terdepan. Tahun lalu, volume produksi dan penjualan pagar Aihua setara dengan Motorola, dan telah memimpin pasar pagar di Tiongkok. Keuntungan per unit produknya bahkan melampaui Motorola, dan pangsa pasarnya di Tiongkok melebihi 40%. Ketika merek tersebut merilis ponsel, yang juga merupakan terminal komunikasi seluler, wajar saja jika pelanggan mudah menerimanya, seperti halnya ponsel Motorola. Ketika orang-orang mendengar bahwa itu Motorola, mereka langsung berpikir bahwa itu adalah merek besar dengan kualitas yang baik. Meskipun Fengyu hanya memiliki sedikit pagar yang diproduksi oleh Aihua Electronics, Fengyu merupakan merek peralatan elektronik paling terkenal di Tiongkok. Jika Fengyu merilis ponsel, pasti akan ada konsumen yang tertarik membelinya. Kami juga memproduksi sejumlah produk untuk Aihua, yang hanya merupakan produk pendukung dan sebagian besar dijual di pasar Jepang. Produk-produk tersebut tidak akan dipromosikan di pasar luar negeri lainnya. Di pasar-pasar tersebut, produk utama yang akan dipromosikan ke depannya adalah ponsel merek Fengyu. Sebulan kemudian, gelombang pertama ponsel Aihua dan ponsel Fengyu resmi diluncurkan di Tiongkok. Fengyu menelepon dan Direktur Jia meminta iklan CCTV diganti. Ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki Fengyu. Siapapun yang ingin mengganti iklan tidak punya kesempatan. Siapa yang membuat Fengyu membeli waktu iklan terbanyak setiap tahun, dengan harga total tertinggi, dan kapanpun CCTV membutuhkan bantuan, Fengyu tak pernah menolak. Tanpa disadari, Direktur Jia sudah menganggap Fengyu sebagai teman dekat. Ponsel Aihua, ponsel milik orang Tiongkok. Peralatan elektronik Aihua, saya cinta Tiongkok. Itu masih slogan iklan klasik, dan selain telepon seluler, masih hanya ada satu tangan orang dalam gambar tersebut. Ponsel Fengyu telah melewati segala macam badai. Peralatan Fengyu telah menguasai teknologi inti. Ketika kedua iklan ini muncul di CCTV 1, keduanya langsung menarik perhatian banyak orang Tiongkok. Banyak orang bahkan menghafal baris terakhir iklan tersebut setelah mendengarkannya. Beberapa orang yang awalnya berencana membeli ponsel kini memiliki pilihan baru. Mereka semua ingin melihat kualitas ponsel domestik ini. Tampilannya terlihat sangat menawan. Jika merek dalam negeri lainnya, mereka akan meremehkan masalah kualitas, tetapi merek Aihua dan Fengyu selalu menjadi kebanggaan Tiongkok dan merupakan merek terkenal. Ketika beberapa orang mengunjungi Pos Putai untuk melihat-lihat, mereka menemukan bahwa fungsinya memang tidak kalah dengan yang di luar negeri, dan harganya jauh lebih murah. Mereka juga mendengar kabar bahwa para pemimpin pasar juga menggunakan ponsel dari kedua merek ini, dan kedua ponsel ini langsung laris manis begitu diluncurkan di pasaran. Dalam pengadaan pemerintah, Fengyu telah memanfaatkan kebijakan yang berlaku. Sejak Fengyu membahas taktik proteksionis baru dengan Direktur Fang, pemerintah pusat telah mengeluarkan dokumen yang mewajibkan merek domestik diprioritaskan dalam pengadaan pemerintah. Meskipun prioritas, bukan keharusan, orang-orang di bawah kita masih patuh memilih merek lokal. Banyak ponsel para pemimpin dibeli tahun lalu, dan mereka dihantui masalah seperti sinyal buruk, baterai usang, suara panggilan tidak jelas, dan tombol tidak responsif. Mereka bahkan mengaku mengalami masalah, padahal sebenarnya tidak. Barang rusak bisa diperbaiki dengan beberapa ratus yuan. Tapi kenapa para bos mau pakai barang yang sudah diperbaiki? Cat yang terkelupas sedikit di lemari bisa membuat seluruh lemari harus diganti. Belum lagi ponsel lama yang rusak. Sebelumnya, ponsel produksi dalam negeri hanya Panda, dan jumlahnya terlalu sedikit untuk dibeli kebanyakan orang, dan kualitasnya pun kurang bagus. Namun kini berbeda. Ponsel Aihua dan Fengyu sudah beredar di pasaran, dan jumlahnya cukup banyak, sehingga mereka punya alasan untuk memperbarui ponsel mereka. Untuk memenuhi anjuran pemerintah pusat agar menggunakan produk dalam negeri, kita harus menggunakan ponsel Aihua atau Fengyu. Menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan ponsel lama kita?
Kita bisa memberikannya kepada bawahan atau anggota keluarga. Lagi pula, tidak mubazir. Feng Yu tidak pernah menyangka bahwa ia akan memperoleh keuntungan sebesar itu setelah membagikan pendekatan proteksionisme barunya yang setengah matang. Dengan begitu banyak unit yang terjual tepat setelah peluncuran, penjualan pasti akan lebih tinggi lagi setelah tahun baru Imlek. Terlebih lagi, ulasan positif dari mereka yang telah menggunakan ponsel ini akan semakin mendongkrak penjualan. Tuan Sneper, gawat, Aihua kembali menguasai pasar. Presiden Motorola Cina, Sneper, sedang duduk di kantornya sambil membaca laporan. Penjualan ponsel bulan lalu kembali meningkat. Meskipun penjualan pagar sedikit menurun, hal itu tidak terlalu signifikan. Ponsel memiliki keuntungan yang lebih tinggi dan merupakan arah pengembangan utama perusahaan di masa depan. Tepat saat senyum muncul di wajahnya, ia mendengar asistennya bergegas masuk sambil berteriak. Bagaimana mungkin ia begitu kasar dan masuk tanpa mengetuk? Tunggu, apa yang baru saja dia katakan? Coba ulangi, apa maksudmu datang untuk merebut pasar lagi? Sneper merasa bahasa Mandarinnya kurang lancar dan dia pasti salah dengar. Merek Aihua itu bersaing dengan kami di pasar pagar Tiongkok. Aihua Electronics, yang memiliki pasar pagar Tiongkok yang lebih baik daripada kami, kini memproduksi ponsel. Apa katamu? Aihua memproduksi ponsel? Kamu dengar itu? Iklannya di TV. Ada juga ponsel Feng Yu, yang kudengar buatan Feng Yu Electronics. Kedua merek ini memproduksi ponsel. Haruskah kami menjawab? Tanya asisten itu. Tentu saja kita harus merespons. Satu pesaing lagi berarti satu orang lagi yang akan berbagi keuntungan. Mintalah seseorang untuk membeli semua model ponsel mereka dan menguji kinerjanya, perintah Sneper. Sneper tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Ponsel berbeda dengan pagar. Ponsel membutuhkan teknologi yang lebih canggih, memiliki lebih banyak tombol, dan lebih kompleks. Pagar Aihua memang bagus, dan pagar Feng Yu bahkan dijual di Rusia. Tetapi itu hanyalah pagar. Jumlah perusahaan yang memproduksi ponsel di seluruh dunia hanya sekitar 1/10 dari jumlah perusahaan yang memproduksi pagar, yang cukup untuk membuktikan adanya kesenjangan teknologi antara keduanya. Lagi pula, perusahaan mana dia berasal? Motorola, pemimpin industri komunikasi seluler. Baik pagar maupun ponsel, pangsa pasar mereka termasuk yang tertinggi di industri ini. Di negara seperti Jepang, yang proteksionisme lokalnya sangat kuat, penjualan mereka mungkin tidak terlalu bagus, tetapi di pasar Tiongkok, ponsel mereka tak tertandingi. Pangsa pasar mereka tertinggi, melebihi 60%, buktinya. Jadi bagaimana kalau kedua merek itu memproduksi ponsel? Benar-benar merepotkan. Keesokan paginya, Sneper tiba di kantor, menyesap kopi seperti biasa, lalu menyalakan komputer dan memeriksa email. Ini adalah metode komunikasi utamanya dengan kantor pusat, kecuali ada hal mendesak, ia tidak perlu menelepon. Email harian sudah cukup. Kantor pusat sangat puas dengan penjualan ponsel Huaxia bulan lalu dan memintanya untuk fokus pada hal ini. Pagar pada dasarnya dirugikan. Tarif Tiongkok untuk produk elektronik terlalu tinggi. Meskipun jalur perakitan mereka yang lebih efisien menjaga biaya produksi tetap rendah. Setelah dikirim ke Tiongkok, biayanya jauh lebih tinggi daripada pagar Aihua. Terlebih lagi, Tiongkok mengalami lonjakan jumlah produsen pagar tahun ini, masing-masing menawarkan harga lebih rendah daripada sebelumnya. Meskipun penjualan Motorola tetap kuat, itu baru setelah pemotongan harga. Lebih lanjut, pagar digital semakin tidak populer, dan penjualan Aihua dipastikan akan melampaui mereka tahun ini. Karena keuntungannya memang tidak besar, lebih baik semua biaya promosi bisnis ponsel dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dengan kata lain, di Tiongkok dan beberapa negara maju di Eropa, pagar mulai ditinggalkan, dan ponsel menjadi tren utama di masa depan. Seandainya dia tidak mengambil tindakan pencegahan dan mendapatkan persetujuan kantor pusat untuk membangun pabrik di Tiongkok, keuntungan mereka dari ponsel tidak akan setinggi ini. Sayang sekali perusahaan yang awalnya memproduksi pagar telah meninggalkan mereka dan beroperasi sendiri setelah kontrak mereka berakhir. Jika tidak, mereka tidak akan begitu pasif di pasar pagar. Meskipun kantor pusat tidak menyalahkannya, Sneper menyimpan dendam terhadap Aihua Electronics. Jika Aihua Electronics tidak ikut campur, pagar ini akan tetap menguntungkan di pasar Tiongkok setidaknya selama 5 tahun lagi. Sekarang Anda sudah mulai memproduksi ponsel lagi, kan? Kali ini saya akan memberitahu Anda bahwa kami, Motorola, tidak bisa dianggap remeh. Hingga saat ini, Sneper masih yakin betul bahwa ponsel mereka adalah yang terbaik di dunia, dan ponsel Aihua dan ponsel Feng Yu tertinggal setidaknya 3 tahun di belakang mereka dalam hal teknologi. Setelah pasar Tiongkok berkembang selama 2 tahun lagi, ia akan dapat bersaing untuk posisi presiden wilayah Asia. Pada saat itu, ia akan mendapatkan sejumlah ekuitas dan bahkan mungkin berkesempatan untuk bergabung dengan Dewan Direksi di masa mendatang. Datang. Tuan Sneper. Ini adalah parameter kinerja teknis ponsel Feng Yu dan Aihua yang diukur oleh Departemen Teknis kami. Silakan periksa lebih teliti. Direktur teknis di pihak Huaxia menyerahkan sebuah dokumen kepadanya.
Ketika Snapper melihat ekspresi orang lain, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ia mengambil dokumen itu dan segera membukanya untuk memeriksanya dengan saksama. Semakin ia melihat, semakin ia ketakutan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin produsen elektronik Tiongkok membuat ponsel seperti ini? Terlebih lagi, antarmuka ponselnya bahkan lebih baik daripada milik mereka, dan bahkan memiliki metode input Lenovo pinyin bawaan, yang bahkan lebih mudah digunakan daripada milik mereka. Layarnya sedikit lebih besar dari mereka, dengan resolusi yang sama, casing logam, sensitivitas tombol yang baik, dan sinyal yang bagus. Tidak hanya kapasitas baterainya lebih besar, tetapi juga dilengkapi baterai asli. Terlebih lagi, tampilannya sangat cantik dan tersedia dalam berbagai pilihan warna. Sebagai perbandingan, ponsel Motorola mereka benar-benar kalah dalam hal harga. Terlepas dari tampilannya yang sedikit berbeda, ponsel Venue dan ponsel Aiwa memiliki parameter yang persis sama, dan jelas menggunakan teknologi yang sama. Ngomong-ngomong, saya dengar Venue Electronics dan Aiwa Electronics memiliki pemegang saham yang sama, dan kedua pihak sering bekerja sama. Sepertinya berita ini benar. Tuan Snapper, ada apa? Tanya Snapper dengan kesal. Haruskah kami meminta izin ke kantor pusat untuk merilis ponsel terbaru kami di pasar Cina secara serentak? Sebelumnya, model-model yang dijual di pasar Tiongkok tertinggal lebih dari setengah tahun dari model-model di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Karena Tiongkok tertinggal, model-model yang tertinggal setengah tahun ini sudah cukup untuk memastikan mereka berada di level terdepan di Tiongkok. Teknologi produsen ponsel lain memang tertinggal setengah hingga 1 tahun dari Motorola, atau bahkan lebih. Hanya Nokia di Eropa yang mampu bersaing dengan mereka. Tetapi Nokia memasuki pasar Tiongkok terlambat dan belum menjadi pesaing Motorola. Bisa dibilang pasar Tiongkok adalah sisa-sisa barang dari pasar Eropa dan Amerika, dan orang-orang Tiongkok masih berbondong-bondong membelinya. Tapi itu dulu. Sekarang dengan ponsel Aiwa dan ponsel Venue, jika mereka masih melakukan ini, mereka benar-benar akan mati. Namun, transformasi fungsi pasar akan berdampak signifikan terhadap strategi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan tidak dapat lagi terus memproduksi ponsel secara sembarangan. Sekalipun sebelumnya tidak terjual di negara lain, produk tersebut dapat diserap pasar Tiongkok. Jika produk baru juga akan dijual di pasar Tiongkok, maka produk yang sedikit ketinggalan zaman hanya dapat dijual di pasar lain. Namun, tidak ada pasar sebesar Tiongkok yang mengakui Motorola. Presiden Watanabe, inilah parameter ponsel Aiwa dan Venue yang kami uji. Keduanya bahkan lebih baik daripada ponsel kami. Ini akan semakin menekan pangsa pasar kami. Kami masih harus mempertahankan saluran pemasaran dan beriklan, sehingga kami tidak mendapat untung sama sekali. Ketika Junji Watanabe, pimpinan Panasonic di Tiongkok, mendengar laporan bawahannya, ia terkejut. Mengapa harus Aiwa Electronics dan Venue Electronics lagi? Apakah mereka harus memilih Panasonic? Kedua perusahaan ini belum pernah membuat telepon seluler sebelumnya. Dan bagaimana mungkin model pertama yang mereka luncurkan begitu luar biasa? Perwakilan Nokia di Tiongkok juga mencermati informasi tersebut dengan cemas. Mereka baru saja memulai ekspansi besar-besaran ke pasar Tiongkok tahun ini, dengan ponsel sebagai produk utama mereka. Mereka berasumsi bahwa mereka akan menjadi pesaing yang sama, dengan Motorola sebagai pesaing yang paling perlu mereka waspadai. Namun siapa sangka Aiwa Electronics dan Venue Electronics tiba-tiba muncul. Ponsel kedua perusahaan ini memiliki performa yang lebih baik dan tampilan yang lebih menawan daripada yang mereka jual di pasar Tiongkok. Terlebih lagi, keduanya adalah merek Tiongkok dan popularitas mereka di Tiongkok jauh lebih tinggi. Hal ini tentu akan mengurangi pangsa pasar. Apakah Nokia masih bisa membuat terobosan? Pada hari ini, perusahaan produk elektronik seperti Ericsson, Sony, NEC, dan Siemens yang menjual ponsel di Tiongkok semuanya memiliki ide yang sama, musuh mereka bukanlah Motorola atau Nokia, tetapi Aiwa Electronics dan Venue Electronics. Fakta bahwa pagar Aiwa mampu bersaing dengan Motorola dan hampir melampauinya hanya dalam waktu 3 tahun menunjukkan bahwa penjualan dan kemampuan R&D teknis Aiwa Electronics sangat kuat. Jika mereka tidak menanganinya dengan hati-hati, pertumbuhan bisnis telepon seluler Aiwa Electronics dan Venue Electronics tidak akan tertahan lagi. Serigala datang. Yang pertama bersatu adalah perusahaan elektronik Jepang, yang baru saja memasuki kembali pasar Cina karena beberapa perjanjian kerja sama pemerintah. Keunggulan awal mereka dalam bisnis kini tak lagi dominan, dan kini produk utama mereka adalah ponsel dan kamera digital. Namun, tanpa diduga, Aiwa dan Venue juga merintis bisnis ponsel. Mereka sangat memahami strategi konsisten kedua perusahaan ini. Mereka sangat ahli dalam rebut pasar, terutama di Tiongkok, di mana mereka memiliki keunggulan alami. Begitu pangsa pasar yang besar telah dikuasai kedua perusahaan ini, mereka akan terdesak keluar dari pasar Tiongkok lagi. Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Feng, kenapa kau memanggilku ke Huaxia? Bisnis apa ini? Setiap kali Feng Yu meminta Kirilenko untuk datang ke Tiongkok, Kirilenko selalu kembali dengan banyak barang. Jadi begitu Feng Yu menelepon, Kirilenko akan langsung terbang ke sana. Kak Ji,
Aku memberimu hadiah kecil. Coba lihat apakah kamu suka. Feng Yu menyodorkan sebuah kotak kepada Kirilenko. Kirilenko membukanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini ponsel? Apa istimewanya ponsel? Harganya cuma 2 atau 3.000 dolar, dan tampilannya sama sekali tidak istimewa. Kenapa Feng Yu mau memberikan barang yang tidak berharga seperti itu sebagai hadiah? Ini adalah ponsel baru. Dan ini juga merupakan model baru yang sedang dipersiapkan Feng Yu Mobile dan Aiwa Mobile untuk diluncurkan setelah tahun baru. Suaranya mencapai 40 akord, layar menjadi 2 inci, dan ada layar di kedua sisi penutup telepon, sehingga Anda dapat melihat nomor ID penelepon tanpa harus membalik penutupnya. Hanya saja, beberapa teknologinya belum siap untuk diproduksi massal, sehingga belum bisa dipasarkan. Namun, sebagai demonstrasi teknologi, ini sudah cukup. Feng, ponsel ini sangat cantik. Baru pertama kali ini aku melihat ponsel dengan layar di kedua sisinya. Ukurannya juga pas di telapak tanganku. Aku sangat suka hadiah ini. Setelah memainkannya sebentar, Kirilenko berkata kepada Feng Yu dengan puas. Ponsel ini lebih bagus dari ponsel apapun yang pernah ia gunakan, bahkan lebih bagus dari Motorola yang dimilikinya. Tapi dia sangat penasaran. Feng Yu tidak memintanya datang hanya untuk mengambil ponsel, kan? Dia terbang dari Moskow ke Beijing dengan pesawat khusus, dan biaya perjalanan ini puluhan ribu dolar. Kakak Ji, aku ingat sepertinya tidak banyak produsen ponsel di Rusia, kan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Kemampuan elektronik Rusia tidak buruk, tetapi kemampuan elektronik konsumennya tidak sebaik Tiongkok. Semua insinyur elektronik mereka bekerja di militer. Kirilenko mengangguk. Benar. Negara kami kurang lebih sama dengan negara Anda. Produk utama kami berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, seperti Motorola, Nokia, Ericsson, Siemens, Philips, dan sebagainya. Dulu kami punya produsen ponsel, tetapi kemudian diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Artinya, industri di wilayah ini di negara Anda semuanya dikuasai oleh perusahaan Eropa dan Amerika, kan? Apakah Anda tertarik bekerja sama dengan kami dan menghasilkan uang? Feng Yu memberi isyarat kepada mereka berdua. Mata Kirilenko berbinar. Maksudmu, ponsel ini diproduksi oleh perusahaanmu? Kirilenko mengangkat telepon lagi dan melihat logo merek Feng Yu di sana. Ia tidak menyadari hal ini sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu jika kita bekerja sama memproduksi ponsel Feng Yu, kita bisa menguasai sebagian pasar di Rusia? Tanya Feng Yu. Tak hanya Rusia, saya juga bisa menjual produk saya ke Eropa Barat, asalkan harganya kompetitif. Ujar Kirilenko penuh semangat. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saudara Ji, kami sudah punya mitra di Eropa Barat yang juga salah satu pemegang saham perusahaan, jadi sulit untuk menyerahkannya kepadamu. Tapi kami bisa menyerahkan pasar negara-negara sekutu bekas Uni Soviet kepadamu. Bagaimana? Kirilenko hanya bisa mengangguk tak berdaya. Ia juga malu meminta Feng Yu untuk putus dengan partner lamanya dan bekerja dengannya. Lagi pula, partner yang dibicarakan Feng Yu adalah Fubar, yang juga seorang kenalan. Saudara Ji, jangan terlalu tertekan. Saya belum selesai. Apakah Anda punya pabrik produk elektronik yang cocok di Rusia untuk diakuisisi? Pabrik itu membutuhkan pekerja terampil, transportasi yang nyaman, dan bengkel pabrik yang relatif besar, kata Feng Yu sambil tersenyum. Kirilenko menggaruk kepalanya. Saya belum pernah memperhatikan ini sebelumnya, tapi pasti ada. Anda ingin mengakuisisi beberapa pabrik? Saya bisa membantu Anda menghubungi mereka. Tidak, tidak, tidak. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang ingin membeli pabrik, tapi kita. Makan sendirian itu tidak enak. Pengaruh Kirilenko di bekas Uni Soviet itulah yang sangat dibutuhkan Feng Yu. Jika dia melepaskan sebagian keuntungannya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi pada pabrik-pabrik itu. Saudara Ji pasti bisa mengurusnya. Kita? Maksudmu? Aku juga bisa berinvestasi di pabrik di sana? Suasana hati Kirilenko kembali membaik. Ponsel ini sangat mudah digunakan. Pasti akan menghasilkan uang setelah pabriknya dibangun dan mulai berproduksi. Dia bisa menjamin penjualan ponsel ini di Rusia akan meningkat pesat. Sementara itu, negara-negara sekutu lainnya juga memiliki mitra. Setelah mengakuisisi saham di pabrik, mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa dia jual begitu saja atas nama orang lain. Saudara Ji, apa hubungan kita? Ketika saya punya hal baik untuk dilakukan, bagaimana mungkin saya tidak memikirkan Anda? Tapi izinkan saya jujur dulu. Saya akan menyediakan teknologinya, dan sistem Rusia akan ditangani oleh Lenovo Inshan cabang Moskow. Penjualan dan manajemen akan diserahkan kepada Anda. Saya akan mengambil alih sebagian besar investasi dan sebagian besar saham, kata Feng Yu serius. Tentu saja. Berapa banyak bagian yang bisa kau berikan padaku? Tanya Kirilenko penuh harap. Kami butuh 2 pabrik di Rusia, masing-masing di Belarus dan Ukraina. Kami harus mampu memproduksi setidaknya 1 juta unit per tahun, dengan ruang untuk ekspansi. Saya akan investasi 70%,
Anda investasi 30%, dan saya akan memberi Anda 20% sahamnya. Apakah itu cocok? Kondisi ini sudah sangat menguntungkan. Teknologi telepon seluler yang dikembangkan oleh Aiwa Electronics sangat berharga. Kirilenko tidak ragu, tetapi mengangguk dan setuju. Terserah apapun yang kau katakan. Aku bisa dengan mudah menangani kedua perusahaan Rusia itu, tapi untuk Belarus dan Ukraina, bisakah kau memberiku tambahan 1%? Aku perlu memberikan beberapa keuntungan kepada teman-teman lokalku. Jangan khawatir, aku akan membeli 1% ini darimu dengan harga 2 kali lipat. Keterus-terangan Kirilenko membuat Feng Yu merasa sedikit malu. Di Ukraina dan Belarus, harga yang harus dibayar Kirilenko jelas lebih dari sekadar 1% saham. Apa maksudmu menjual 1% saham tambahan? Kau harus mengurusnya. Ini untuk perusahaan kita. Cukup bagiku untuk memiliki 79% pabrik di kedua negara itu. Kalau mereka mau lebih, kau bisa bilang saja, kata Feng Yu dengan gembira. Pasar di negara-negara Eropa Timur jelas tidak kecil. Jika mereka dapat menguasai area ini di masa depan, mereka dapat memberikan Feng Yu Electronics aliran keuntungan yang stabil dan menguntungkan. Meskipun 1% saham bukanlah jumlah yang kecil, itu tidak banyak bagi Feng Yu. Kirilenko juga senang karena ia begitu bahagia. Kemitraan mereka tidak bisa diganggu-gugat hanya karena uang sekecil itu. Feng, kamu memang teman yang baik. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan keempat pabrik itu secepat mungkin dan pasti akan memuaskanmu. Aku juga jamin kamu akan mendapatkan harga terendah untuk peralatan teknik terkait, jadi jangan khawatir, kata Kirilenko sambil menepuk dadanya. Feng Yu tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya padamu, saudara Ji. Beberapa mantan insinyur Soviet akan menemanimu kembali dan bekerja di sana. Aku ada urusan lain yang harus segera kulakukan dan harus terbang ke Jepang. Kalau tidak, aku akan datang ke Moskow untuk menemuimu. Investasi sebesar itu tidak cocok dibicarakan melalui telepon, jadi Feng Yu memanggil Kirilenko ke Beijing. Beberapa mantan insinyur Soviet semakin tua dan ingin pulang. Meskipun Feng Yu menawarkan gaji yang besar, banyak yang masih ingin kembali. Atau mungkin mereka tahu bahwa ekonomi negara-negara sekutu bekas Uni Soviet mulai membaik, dan para insinyur di Rusia, khususnya, adalah yang paling bersemangat untuk kembali. Saat ini tepat, memungkinkan mereka pulang dan kemudian terus bekerja untuk Feng Yu. Hari ini, Yagyu Hajime tiba di Bandara Tokyo lebih awal. Di dalam mobil, ia terus melihat jam tangannya. Setelah tiba di bandara, ia memeriksa jadwal penerbangan dan menyadari masih ada 1 jam tersisa. Jadi ia duduk di dalam mobil dan menunggu. Sopirnya sangat penasaran. Siapa yang akan dijemput Presiden Yagyu? Dan dilihat dari sikap Presiden Yagyu, sepertinya orang yang akan dijemputnya adalah orang yang berstatus tinggi. Namun, Presiden Yagyu sedang mempertimbangkan penerbangan dari Tiongkok. Mungkinkah beliau akan menyambut orang-orang Tiongkok? Sopir itu tiba-tiba teringat bahwa orang yang bisa membuat Presiden datang untuk menyambutnya dengan begitu hikmat secara langsung pastilah pemegang saham utama Tiongkok yang misterius itu. Bukan rahasia lagi bahwa Aiwea dikendalikan oleh orang Tiongkok. Sopir itu juga merapikan rambutnya dan merapikan pakaiannya di depan kaca spion. Bertekad untuk meninggalkan kesan yang baik pada bosnya. Begitu Feng Yu turun dari pesawat, ia melihat Liu Shengzhao berjalan cepat ke arahnya. Tuan Feng, silakan masuk ke mobil. Sebentar lagi seseorang akan membawakan barang bawaan Anda ke hotel. Setelah masuk ke dalam mobil, Liu Shengzhao melaporkan dengan tidak sabar, Tuan Feng, ide Anda sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka hal-hal ini bisa digabungkan menjadi produk yang begitu luar biasa. Feng Yu tersenyum dan berkata, setelah peluncuran produk ini, pasar pemutar portabel dan CD akan semakin menyusut, dan pasar rekaman akan sangat terdampak. Yagyu Hajime menyeringai dan berkata, bukankah itu lebih baik? Lagi pula kita tidak punya perusahaan rekaman, dan Sony akan menderita kerugian besar. Pemutar MD yang mereka promosikan juga akan digantikan oleh produk kita. Entah kapan ini dimulai, tapi melihat Sony dalam masalah, Yagyu Hajime merasa sangat bahagia. Kebahagiaan seperti ini bahkan lebih menyenangkan daripada pergi ke rumah bordil. Mungkin karena ia dipenuhi rasa dendam terhadap Sony karena meninggalkan Aiwea dan kebencian terhadap Norio Ohga. Kini Aiwea telah bangkit kembali dan bahkan melampaui Sony dalam bisnis Walkman dan pemutar CD. Setiap kali Yagyu Hajime memikirkan hal ini, ia bisa terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Kali ini, setelah Aiwea berhasil mengembangkan produk penting ini, bisnis rekaman Sony mau tidak mau akan mengalami pukulan berat lagi, dan semakin sedikit orang yang akan membeli kaset dan CD di masa mendatang. Apakah kamu sudah selesai membangun situs web yang aku minta? Tanya Feng Yu. Itu sudah dilakukan, dan kami sedang dalam proses pembelian hak ciptanya. Tapi Tuan Feng, mengunduh berbayar sepertinya tidak memungkinkan. Coba pikirkan, mereka yang mengunduhnya sekali bisa saling menyalinnya melalui komputer mereka nanti, dan kemungkinan besar kita akan rugi. Wajah Yagyu Hajime dipenuhi kekhawatiran. Feng Yu menepuk bahu Liu Shengzhao. Biaya unduhnya bisa lebih rendah, dan kami bahkan bisa menawarkan paket bundel. Misalnya,
Mengunduh satu set berisi 12 lagu akan dikenakan biaya yang sama dengan mengunduh 8 lagu secara terpisah. Atau kami bisa menawarkan langganan bulanan, dengan unduhan tak terbatas dalam sebulan. Komunitas penggunanya tidak akan terlalu besar, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Lagi pula, kalaupun situs web ini merugi, apa masalahnya? Berapa kerugiannya? Berapa keuntungan yang bisa kami peroleh dari penjualan produk ini? Yang benar-benar perlu kita khawatirkan adalah mereka yang telah mengunduhnya akan mengunggahnya ke forum daring dan tempat lain, lalu menyediakannya untuk diunduh secara gratis oleh orang lain. Saya sudah mengajukan paten. Setelah paten disetujui, kami akan meluncurkannya ke pasar. Produk inovatif seperti ini pasti akan memiliki harga yang lebih tinggi. Keuntungan produk kami bisa melebihi 100%, sungguh keuntungan yang luar biasa. Wajah Liu Shengha memerah karena gembira. Feng Yu benar-benar khawatir di usia Liu Shengzhao, ia mungkin secara tidak sengaja menderita tekanan darah tinggi atau serangan jantung dan pingsan. Untuk saat ini, AIWA masih membutuhkan Liu Shengzhao, atau mungkin Feng Yu sangat puas dengan manajemen Liu Shengzhao dan tidak ingin menggantikannya. Tentu saja, Feng Yu juga sedang mengevaluasi para eksekutif senior lainnya. Ketika Liu Shengzhao pensiun atau melakukan kesalahan besar, Feng Yu akan memiliki seseorang yang dapat ia dorong untuk mengambil alih dan menghindari masalah besar dalam operasional AIWA. Oke. Jangan terlalu bersemangat. Bukankah sudah kubilang sejak lama? Untuk mempromosikan produk ini, dibutuhkan banyak berkas audio. Ketika kamu ingin memasuki pasar komputer, produsen komputer mana yang bisa meraup untung sebesar produk ini? AIWA berspesialisasi dalam satu bidang, dan musik sangat penting dalam kehidupan manusia. Produk seperti headphone saja sudah bisa menghasilkan keuntungan tinggi bagi AIWA setidaknya selama beberapa dekade. Jalur pengembangan yang ditetapkan Feng Yu untuk AIWA adalah menghususkan diri pada produk periferal musik, dari pemutar portabel hingga pemutar CD, lalu ke teknologi karaoke dalam VCD, dan sekarang ke produk ini, MP3. Jalur ini telah dibuktikan oleh perkembangan sebelumnya. Setidaknya selama 5 tahun, MP3 akan menghasilkan keuntungan besar bagi AIWA. Setelah 5 tahun, peningkatan ke MP4 akan menghasilkan keuntungan substansial selama 5 tahun lagi. Kemudian, kami akan fokus pada headphone dan menghususkan diri pada kualitas suara pemutar, yang dapat diterapkan pada speaker, ponsel, komputer, DLL, dan keuntungannya pasti tidak akan rendah. MP3 awalnya merupakan format berkas audio untuk penyimpanan dan pemutaran di komputer. Feng Yu memberitahu Liu Shengzhao bahwa perusahaan harus menemukan cara untuk mengembangkan produk yang dapat memutar berkas audio MP3 di komputer menggunakan pemutar independen, yang merupakan jenis baru pemutar portabel. Seiring makin populernya komputer, jenis pemutar portabel ini mau tidak mau akan menggantikan pemutar portabel dan pemutar CD tradisional, serta pemutar MD Sony. Pemutar MD adalah kombinasi kaset dan CD. Tampilan dan kualitas suara seperti CD, serta fungsi penghapusan kaset, memungkinkan pengguna merekam musik sendiri. Jika Sony tidak memiliki produk ini untuk mendukungnya, nilai mereknya di pasar pemutar portabel pasti akan turun secara signifikan. Tentu saja, AIWA juga memiliki produk MD ini, tetapi setelah Feng Yu Electronics meloloskan VCD, produk tersebut ditinggalkan secara selektif oleh Liu Shengzhao. Tentu saja, pada saat itu, dana dan skala pabrik AIWA tidak cukup untuk menangani begitu banyak produk sekaligus. Kemudian, setelah AIWA meminjam uang dari bank dan memperluas pabriknya lagi, mereka mulai mengejar Sony dalam hal pemutar MD. Namun, saat itu, Feng Yu memberitahu Liu Shengzhao bahwa Anda salah arah. Pemutar MD memang hebat, tetapi pemutar MP3 dapat melakukan semua fungsi yang sama seperti pemutar MD. Pemutar MP3 diperkirakan akan semakin kecil, sehingga semakin populer. Layaknya transisi dari Walkman biasa ke Walkman ultra tipis, siapa yang tidak menginginkan sesuatu yang lebih kecil dan ringan saat membawanya? Lebih baik lagi jika tidak terasa berat di saku. Sesuai dengan ide Feng Yu, AIWA menggunakan memori flash dan layar LCD yang mahal, dengan kapasitas penyimpanan 128 MB, yang dapat menyimpan sekitar 20 lagu dalam format MP3. Tentu saja, biayanya mencapai ratusan dolar. Namun, Hajime Yagyu percaya bahwa harga produk ini pasti dapat melebihi $200 AS, dan kelompok konsumen sasarannya adalah orang kaya. Ini adalah produk inovatif, dan juga produk yang digunakan AIWA untuk mengalahkan dominasi Sony dalam pasar pemutar portabel. AIWA akan mempromosikan produk ini secara khusus di masa mendatang, dan produk ini pasti akan menggantikan pemutar portabel lainnya dan menjadi produk resmi bagi semua pembeli pemutar portabel. Sesampainya di kantor pusat perusahaan AIWA, Feng Yu memasuki kantor. Liu Shengzhao dengan hikmat meletakkan sebuah pemutar MP3 yang menurutnya sempurna di hadapan Feng Yu. Namun, pikiran Feng Yu dipenuhi 1000 kuda liar. Pikirannya berpacu apa-apaan ini? Kau sebut ini MP3? Apakah ini MP3 yang kau katakan berhasil kau kembangkan? Benda di depannya, yang disebut MP3 oleh Hajime Yagyu, berukuran sebesar disket dan tebalnya sekitar 2 cm.
Satu-satunya kelebihannya adalah bobotnya yang ringan. Feng Yu menimbangnya. Beratnya kurang dari 100 gram, jauh lebih ringan daripada Walkman, pemutar CD, atau pemutar MD. Layarnya tampak cukup terang, dan menampilkan waktu pemutaran, urutan pemutaran, serta indikator baterai. Menurut Liu Shengzhao, 2 baterai AA yang bagus dapat digunakan terus-menerus selama 8 jam. Feng Yu mendengarkan kualitas suaranya dan memang bagus. Benda ini memberi Feng Yu firasat. Kelihatannya seperti e-touch versi tertua, tapi tidak mendukung video, jadi tidak ada gunanya. MP3 itu pemutar musik portabel. Bagaimana bisa portabel kalau ukurannya sebesar ini? Ryousei, produkmu jauh dari apa yang kubayangkan, kata Feng Yu tanpa daya. Meskipun tampilan dan ukurannya sangat berbeda, fungsi dasarnya sama seperti yang ia butuhkan. Yang terpenting, ini adalah pemutar MP3 pertama yang dikembangkan di dunia. Setelah permohonan paten disetujui, hal itu dapat, sampai batas tertentu, menghalangi perusahaan lain untuk mengembangkannya. Feng Yu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, pemutar MP3 pertama tampaknya telah berhasil dikembangkan oleh anak perusahaan Samsung, tetapi anak perusahaan tersebut tidak punya uang dan tidak dapat mempromosikannya, sehingga proyek tersebut akhirnya dibatalkan. Perusahaan-perusahaan Korea lainnya mulai mencoba produk ini, dan perusahaan-perusahaan Jepang pun mengikutinya. Namun, perusahaan-perusahaan Amerika lah yang benar-benar mempopulerkan MP3. MP3 dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia, dengan perusahaan-perusahaan elektronik dari seluruh dunia meluncurkan MP3, dan pasarnya pun meroket. Tentu saja, hal ini juga menyebabkan penurunan pangsa pasar pemutar kaset, pemutar CD, dan pemutar MD secara terus-menerus, dan bahkan secara tidak langsung menyebabkan industri rekaman terpuruk. Hajime Ryu tidak menyangka produk yang ia anggap sempurna akan mendapat penilaian seperti itu. Ternyata sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Lalu, seperti apa sebenarnya produk yang ia bayangkan? Melihat ekspresi bingung Liu Shengzhao, Feng Yu memberi isyarat dengan tangannya. Saya sudah jelas mengatakan, MP3 adalah pemutar portabel. Perhatikan kata, portabel. Kepala Anda hampir sama dengan pemutar CD atau MD, hanya sedikit lebih besar dari Walkman. Bagaimana Anda menjelaskan kata, portabel? Bagaimana Anda meningkatkan daya saing Anda? Jika Anda bisa mengecilkannya hingga setengahnya, maka produk ini bisa diluncurkan ke pasar. Mengecilkannya setengahnya? Itu akan membuatnya seukuran ponsel. Berapa biaya riset dan pengembangannya? Kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya? Feng Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Kami pasti bisa melakukannya, tapi kami akan terus menginvestasikan sejumlah besar uang, kata Yagyu Hajime dengan cemas. Kita kesampingkan MD. Tidak perlu riset lebih lanjut. Kira-kira berapa banyak orang yang masih akan membelinya setelah ukurannya dikurangi setengahnya? Produk ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan di masa depan. Dibandingkan dengan keuntungan itu, investasi RD tidak ada apa-apanya. Feng Yu menyadari hal ini dengan jelas. Sekalipun biaya RD berlipat ganda, itu tetap akan menjadi penawaran yang bagus. Produk ini tidak hanya akan mendatangkan keuntungan besar bagi AIWA, tetapi juga meningkatkan statusnya, memungkinkan AIWA untuk sepenuhnya melampaui Sony dan menjadi pemimpin yang tak tertandingi dalam industri pemutar musik portabel. Yagyu Hajime memikirkannya dan tampaknya itu benar, tetapi dia tidak dapat memahaminya secara tiba-tiba. Baiklah. Saya akan meminta seseorang melanjutkan penelitiannya dan menguranginya hingga setengahnya. Setengah bukanlah batasnya. Jika kau bisa menguranginya menjadi seperempat, itu akan lebih baik lagi. Feng Yu sekali lagi mengajukan permintaan yang lebih menuntut. Wajah Yagyu Hajime dipenuhi kepahitan. Seperempat, bisakah berhasil? Tapi karena bos yang meminta, ya sudahlah. Tanpa investasi dari bos, AIWA dan merek AIWA pasti sudah dihancurkan Sony sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai kesuksesannya saat ini? Liu Shengzhao punya ide yang sudah beberapa kali tidak dibicarakannya. Hari ini adalah kesempatan bagus untuk membicarakannya dengan Feng Yu. Tuan Feng, saya dengar harga saham Six Sense meroket setelah melantai di bursa di Amerika Serikat. Feng Yu melirik Liu Shengzhao dan bertanya, apakah Anda ingin AIWA go public dan mengumpulkan dana? Liu Shengzhao mengangguk cepat. Setelah MP3 diluncurkan di sini, sebagian besar lini produksi untuk pemutar portabel dan pemutar CD akan dihapuskan. Tidak akan banyak yang tersisa. Kita juga perlu terus meningkatkan investasi RD pada produk-produk seperti headphone, speaker, dan amplifier. Kita juga perlu membangun pabrik baru atau memperluas pabrik yang sudah ada. Semua ini membutuhkan dana. Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah perusahaan meminjam banyak uang terakhir kali? Feng Yu telah meminjam uang secara legal dari AIWA untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian melunasinya beserta bunganya. Meskipun Go Public dapat mengumpulkan dana dan mengamankan lebih banyak modal untuk pengembangan, keuntungan yang sama harus dibagi dengan pihak lain. AIWA berbeda dengan Six Sense.
AIWA berspesialisasi dalam peralatan listrik dan produk elektronik yang berkaitan dengan musik. Tidak seperti Masao Kameda, AIWA harus menerbitkan majalahnya sendiri, mendirikan stasiun TV, memperluas jangkauan produk, memperluas pabrik, dan sebagainya, yang membutuhkan banyak biaya. Itu saja tidak cukup. Kami tidak memiliki banyak proyek yang sedang dikembangkan secara bersamaan, jadi dananya tentu saja lebih mahal. Tentu saja, tidak masalah untuk tidak go public, dananya masih bisa dicairkan. Tetapi setelah go public, harga saham perusahaan akan naik, dan nilai pasar perusahaan kami juga akan meningkat tajam, kata Liu Shengzhao. Feng Yu mengerti. Inilah poin kuncinya. Ketika sebuah perusahaan go public, sahamnya dijual dengan harga premium. Seiring harga saham naik, kekayaan Liu Shengzhao juga akan meroket. Apakah dia mencoba menguangkan dan melakukan sesuatu dengan uang itu? Lupakan saja. Kenapa repot-repot memikirkan apa yang dilakukan orang lain? Lagi pula, perusahaan AIWA akan terdaftar di masa mendatang. Menggunakan uang orang lain untuk mengembangkan bisnis sendiri adalah hal yang paling luar biasa. Setelah MP3 berhasil diteliti dan dipasarkan, kita bisa mendaftarkan AIWA di pasar dan mendapatkan keuntungan lebih. Kalau kita mendaftarkannya sekarang, harga sahamnya tidak akan terlalu tinggi. Kita harus memikirkan ini dengan matang, Feng Yu mengingatkan. Saya tahu ini, itulah yang saya maksud. Setelah produk ini berhasil dipromosikan, ini saat yang tepat untuk go public. Saat itu, kita bisa menggunakan dana yang terkumpul untuk promosi, lalu menghasilkan keuntungan melalui MP3 ini, yang merupakan siklus yang baik, ujar Yagyu Hajime gembira. Dia tidak terburu-buru untuk menjadikan perusahaannya go public, namun jika perusahaannya tidak tercatat, nilai asetnya tidak akan terlihat, yang akan mempengaruhi statusnya dan status keluarganya. Dia tidak punya rencana untuk menjual saham perusahaannya saat ini, dia hanya ingin menambah kekayaannya agar bisa memberikan lebih banyak bantuan kepada keluarga Yagyu. Seorang miliarder dengan kekayaan 100 juta tentu memiliki suara yang berbeda dengan miliarder dengan kekayaan 500 juta. Posisi ketua perusahaan senilai ratusan juta dolar bahkan lebih berbeda lagi dengan ketua perusahaan senilai miliaran dolar. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa kirimkan salinan data teknologi aplikasi memori flash ini ke AIWA Electronics di Tiongkok Daratan agar mereka bisa membantu penelitiannya. Mereka semua adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Feng Yu, jadi tentu saja mereka punya perjanjian pertukaran paten semacam ini. Alasan mengapa Feng Yu mengingatkan Liu Shengzhao untuk menyediakan teknologi ini kepada AIWA Electronics adalah karena ia ingin AIWA Electronics menggunakan produk MP3 ini untuk mengembangkan produk aplikasi memori flash yang hebat lainnya, USB Flash Drive. DISU, nama lengkapnya adalah Flash Drive USB, merupakan perangkat penyimpanan yang akan populer di masa mendatang. Keunggulannya antara lain tidak memerlukan drive fisik, tidak takut padam listrik, ukurannya kecil, berkapasitas besar, dan plug and play. Teknologi ini juga merupakan aplikasi memori flash. Aplikasi terbesar memori flash saat ini juga merupakan penyimpanan, tetapi dibuat menjadi kartu memori flash kecil yang dapat dipasang di kamera digital. Feng Yu telah memberitahu Lenovo bahwa di masa mendatang, setidaknya satu antarmuka USB akan dipasang di komputer host. Antarmuka USB ini akan digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti flash drive USB, hard drive portable, bahkan mouse, keyboard, speaker, dan sebagainya. Namun, hanya sedikit komputer pada masa itu yang memiliki antarmuka USB. Ketika Feng Yu mengajukan permintaan ini, Liu Chuanzi agak bingung. Ia merasa teknologi ini belum cukup matang dan jarang digunakan. Memasangnya di komputer sekarang akan sia-sia, dan tidak akan menjadi nilai jual, dan biayanya akan meningkat. Feng Yu menjelaskan konsep flash drive USB kepadanya dan mengatakan bahwa teknologi ini akan segera terwujud. Kedepannya, AIWA Electronics dan Feng Yu Electronics akan aktif mempromosikan flash drive USB, dan pada saat itu, port USB pada komputer akan menjadi perlengkapan standar. Dulu, port USB tidak banyak muncul di komputer hingga tahun 1998, tetapi port tersebut belum menjadi standar. Butuh 2 tahun hingga port USB menjadi standar, tetapi sebagian besar terletak di bagian belakang casing komputer. Baru pada tahun 2005 port USB muncul di bagian depan komputer, dan laptop mulai memiliki lebih dari 1 port. Pada saat itu, antarmuka tetikus dan papan ketik port bundar mulai perlahan menghilang dari pasaran. Setelah beberapa tahun, antarmuka semacam itu tidak lagi tersedia di komputer, dan tetikus, papan ketik, DLL. Semuanya terhubung menggunakan port USB. Antarmuka USB juga telah berkembang dari versi 1.0 ke versi 3.0, dan kecepatannya semakin meningkat. Flash drive USB dan antarmuka USB saling mendukung perkembangan, dan keduanya tidak boleh diabaikan. Liu Shengzhao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia meminta seseorang untuk mengatur beberapa informasi teknologi aplikasi memori flash dan memberikannya kepada Feng Yu. Ia masih memimpikan MP3 menjadi pemutar musik portabel utama, dan ia bahkan ikut serta dalam pengujiannya. Ini adalah kesempatan bagi AIWA untuk menjadi yang terdepan di dunia,
dan ia tentu saja tidak boleh melewatkannya. Bukankah Tuan Feng pernah berkata bahwa jika raksasa ini menyusut setengahnya, dia akan menggunakan koneksinya untuk membantu AIWA melakukan publisitas dan promosi global, menjadikan AIWA iri para produsen elektronik dan peralatan musik global. Dengan cara ini, AIWA akan mencapai puncak industri, dan mungkin setelah tercatat, akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu saham penyusunnya, yang merupakan suatu kehormatan lainnya. Dulu, baik pemutar MP3 maupun flash drive USB menerima ulasan yang sangat buruk saat pertama kali diperkenalkan ke pasaran. Namun, dalam setahun, keduanya dengan cepat menjadi populer karena produknya benar-benar bermanfaat. Perusahaan kecil tidak mampu menangani hal ini karena teknologinya tidak terlalu rumit dan dapat dengan cepat ditiru oleh siapapun yang mau. Lebih lanjut, teknologi yang dapat dipatenkan bukanlah teknologi yang tak tergantikan. Tetapi perusahaan pertama yang meluncurkan produk seperti itu pasti akan tercatat dalam sejarah, yang akan memberikan manfaat yang tak terukur bagi citra merek perusahaan. Dan, bahkan setengah langkah lebih maju pun dapat membangun keunggulan dan mempertahankan keunggulan dalam persaingan produk di masa mendatang. Dengan begitu, kita dapat dengan bangga mengatakan bahwa kitalah yang memelopori industri ini, dan perusahaan lain pun mengikutinya. Malam harinya, Feng Yu sedang menikmati hidangan laut Jepang asli bersama Yagyu Hajime ketika tiba-tiba ia menerima telepon dari Kameda Masao. Kameda sedang sibuk membangun pabrik baru dan mengakuisisi perusahaan majalah di Eropa. Ketika mendengar bahwa Feng Yu akan datang ke Jepang, ia langsung terbang kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lihat, dia baru saja turun dari pesawat dan langsung datang ke sini. Ada beberapa perbedaan antara Yagyu Hajime dan Kameda Masao. Perusahaan mereka sangat berbeda, baik dari segi operasional bisnis maupun pengalaman masa lalu. Dari segi kemampuan saja, Feng Yu yakin Kameda Masao lebih unggul daripada Yagyu Hajime. AIWA awalnya memantapkan posisinya di Tiongkok sebelum mengalahkan Sony di pasar Eropa dan Amerika, mengamankan posisinya sebagai pemain portabel terkemuka. Bimbingan Feng Yu pada model-model baru ini memainkan peran yang sangat berharga, begitu pula dukungan yang diberikan oleh saluran penjualan Fujita. Masao Kameda benar-benar berbeda. Feng Yu hanya memberikan sedikit saran, dan kemudian Masao Kameda memperluas pemikirannya dan menciptakan berbagai inovasi mikro, yang membantu produk-produk Six Sense semakin laku. Ia bahkan mengembangkan saluran penjualannya sendiri. Setelah IPO-nya yang sukses, Six Sense menjadi perusahaan pertama sejenisnya yang melantai di bursa di seluruh dunia. Itu sangat berarti. Masao Kameda memasuki ruangan, duduk tanpa ragu-ragu, dan mulai menikmati makanan. Hajime Yagyu sedikit tidak senang. Ia tidak tahu mentalitas macam apa ini. Secara teori, bisnis kedua perusahaan sama sekali tidak tumpang tindih, tetapi ia selalu merasa bahwa hubungan antara Presiden Feng dan Masao Kameda tampak lebih dekat, dan ia merasa sangat tidak senang. Terutama karena Six Sense diizinkan masuk pasar terlebih dahulu, sementara AIWA harus menunggu, ia semakin merasa bahwa Feng Yu sedang menjaga Kameda Masao. Dulu ia sosok yang kecil, tetapi kini ia setara dengannya. Bahkan 2 tahun kemudian, ia bahkan tampak menginjak kepalanya. Bagaimana mungkin ia bisa menyeimbangkannya? Kameda Masao, kamu belum pernah makan sebelumnya? Tanya Yagyu Hajime sinis. Dia sama sekali tidak punya etika makan. Kameda Masao melirik Feng Yu, lalu meletakkan sumpitnya dan berbalik menatap Liu Shengzhao. Liu Shengzhao, apakah ini jamuan makan yang akan kau sambut bos? Ini sama sekali tidak istimewa. Masao Kameda biasanya memanggil Feng Yu bos, sementara Hajime Yagyu biasanya memanggil Feng Yu Tuan Feng. Masao Kameda selalu menyanjung Feng Yu secara tidak sengaja, tetapi Hajime Yagyu tidak pernah melakukannya. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Feng Yu lebih menyukai Masao Kameda. Ini restoran makanan laut terbaik di Tokyo, apa masalahnya? Kata Hajime Yagyu dengan sedih. Restoran makanan laut? Apa istimewanya itu? Ada yang salah dengan peralatan makanmu. Kameda Masao tampak meremehkan, lalu menoleh ke arah Feng Yu dan berkata, Bos, aku tahu restoran spesial yang dijamin sangat istimewa. Restoran spesial? Feng Yu penasaran sekali. Jepang memang terkenal dengan hidangan lautnya, tapi sepertinya yang lain kurang enak, ya? Tunggu, peralatan makan? Ekspresi Kameda Masao yang penuh nafsu, mungkinkah dia sedang membicarakan salah satu hidangan bergengsi itu? Teguk, Feng Yu menelan ludahnya. Tawaran ini terdengar menggoda. Tapi itu hanya untuk pengalaman. Jika Feng Yu benar-benar mengambil sumpitnya untuk makan, ia pasti tidak akan bisa menghabiskannya. Ini tempat yang tepat untuk mengajak Kiri Lengko, Fu Guangzheng, Li Zekai, dan yang lainnya ke sini. Mereka semua sangat genit. Saya tidak akan bilang mereka akan berteriak ketika tahu, tapi mereka pasti akan sangat senang. Kameda, mungkin lain kali. Aku harus terbang kembali ke Tiongkok besok. Kenapa kamu buru-buru pulang? Ada masalah? Bukan apa-apa. Aku hanya tahu bos akan datang, jadi aku bergegas kembali. Aku khawatir beberapa orang tidak akan memperlakukan bos dengan baik, kata Masao Kameda penuh arti. Baiklah, aku mengerti maksudmu.
Lain kali aku akan mengajak beberapa teman dan kau bisa mentraktir mereka. Feng Yu tidak ingin melihat dua orang bertengkar di depannya, apalagi jika mereka saling berebut. Oke, bos. Ngomong-ngomong, saya sudah mengakuisisi perusahaan majalah di Eropa dan akan membuka cabang di Amerika Serikat nanti. Kalian tahu majalah macam apa itu? Bahkan tanpa diberitahu. Sepertinya Masao Kameda bertekad untuk menjadi taipan erotis dan tak pernah menyesalinya. Ingat apa yang saya katakan. Jangan hanya fokus pada keuntungan langsung. Jika perusahaan ingin terus berkembang, ia harus melihat ke masa depan. Terima kasih atas sarannya, bos. Alis Liu Shengzhao berkerut. Masao Kameda, Anda juga pemegang saham Six Sense. Apakah Anda harus bersikap begitu rendah hati? Namun, ia tiba-tiba tampak mengerti. Mungkin inilah mengapa Tuan Feng lebih menghargainya. Lihatlah betapa vulgarnya Masao Kameda, dia tidak punya nyali sama sekali. Memikirkan hal ini, Liu Shengzhao tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyanjung bos. Jika Anda ingin pergi ke tempat seperti itu, saya juga punya rekomendasi yang bagus. Ia memberikan berkas itu kepada staf Aiwa Electronics dan meminta mereka untuk meneliti drive USB tersebut. Tentu saja, Feng Yu juga mengajukan permintaan drive tersebut harus kecil, seukuran korek api plastik, dan tentu saja tidak sebesar hard drive. Feng Yu sudah mempersiapkan diri secara mental. Flash disk USB awal mungkin bahkan tidak mencapai 128 M. Dilihat dari rasio MP3, mungkin hanya 32 M. Tapi itu juga tidak buruk. Jauh lebih baik daripada disket. Terlebih lagi, keuntungan terbesar dari flash disk USB adalah tidak takut padam listrik dan tidak mudah rusak. Feng Yu tidak dapat mengingat dengan pasti kapan USB flash drive muncul di kehidupan sebelumnya. Tetapi sepertinya muncul setelah dirilisnya sistem Win98, jadi masih ada banyak waktu. Namun, teknologi antarmuka USB sudah ada, jadi Feng Yu harus berhati-hati. Bagaimana jika ia salah mengingatnya, atau alur sejarah berubah, dan flash drive USB tersebut dikembangkan oleh perusahaan lain terlebih dahulu? Setelah Aiwa Electronics mendapatkan teknologi MP3, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat meneliti flash drive USB sendiri dan juga membutuhkan teknisi perangkat keras komputer. Oleh karena itu, Feng Yu meminjam beberapa orang dari Lenovo dengan imbalan lisensi teknologi tersebut kepada Lenovo dengan harga rendah di masa mendatang. Liu Chuanzi dan rekan-rekannya yakin bahwa flash drive USB ini memang berpotensi, tetapi tidak akan berhasil dalam jangka pendek. Namun, tidak ada salahnya untuk menelitinya. Jika dikembangkan di masa mendatang, mereka akan menjadi yang terdepan dalam teknologi ini. Orang-orang di Aiwa Electronics mungkin cukup pandai mengutak-atik radio, tetapi mereka jelas tidak dapat mengutak-atik komputer seperti ini tanpa bantuan Lenovo. Setelah masalah terselesaikan, Feng Yu meninjau perkembangan ponsel baru Aiwa Electronics. Beberapa permintaannya telah terpenuhi, seperti layar yang lebih besar dan audio 40 chord. Namun, fitur-fitur seperti layar ganda dan kemampuan untuk memuat game ke dalam ponsel masih belum terrealisasi. Namun, Feng Yu sudah sangat puas dengan kecepatan pengembangannya. Ia kemudian mengajukan permintaan baru kepada Aiwa Electronics. Setiap perusahaan ponsel bisa membuat ponsel lipat. Pernahkah Anda berpikir untuk berinovasi pada casingnya? Ketika saya bertanya kepada Sulihua tentang hal ini, dia bingung. Tutupnya sudah mulai memiliki dua layar, jadi bagaimana mungkin masih bisa berinovasi? Sulihua yakin bahwa casing ponsel ini tidak lebih dari sekadar memperbesar layar dan mengembangkannya dari layar biru menjadi layar berwarna. Feng Yu Electronics memiliki teknologi ini, tetapi biayanya terlalu tinggi. Jika kita membuat ponsel dengan layar berwarna, biaya produksinya saja akan lebih dari 2 kali lipat. Jadi berapa harga jualnya nanti? Selain itu, tidak ada fasilitas produksi dalam negeri, jadi kita perlu mencari OEM asing. Untungnya, Philips bisa memproduksinya. Namun Sulihua tidak memesan. Ketika ponsel arus utama masih menggunakan layar abu-abu, memiliki layar biru atau oranye dianggap sudah cukup canggih. Begitu layar berwarna muncul, itu akan menjadi seperti lompatan jauh ke depan. Semua produsen ponsel akan meluncurkan layar berwarna, dan kemudian harga ponsel akan naik lagi, yang memengaruhi popularitas ponsel. Hal lainnya adalah teknologi layar warna Feng Yu Electronics, ketika digunakan pada ponsel, akan membuat penutup atas menjadi sangat tebal. Setelah memasang layar lainnya, ketebalan ponsel akan bertambah hampir 1 cm, dan ponsel akan menjadi sangat besar dan jelek. Bukankah Tuan Feng bilang ponsel harus terlihat stylish dan cantik, ringan dan pas di tangan, dan paling nyaman digenggam dengan satu tangan? Saking tebalnya, ponsel ini tidak bisa dipegang dengan satu tangan. Feng Yu mengambil gunting di meja Sulihua, membukanya lalu menutupnya lagi, lalu bertanya pada Sulihua apakah dia mengerti. Sulihua masih bingung. Apa yang kupahami hanya dengan menggerakkan gunting 2 kali? Memotong sepotong ponsel dan mengubahnya menjadi persegi kecil? Lalu bagaimana aku bisa menggunakannya? Feng Yu sedikit kesal melihat ekspresi bingung Sulihua. Pemahamannya sungguh kurang. Kamu bilang Sulihua teknisi yang terampil dan manajer yang baik, tapi kenapa pemahamannya begitu buruk?
Bagaimana mungkin seseorang dengan pemahaman seburuk itu bisa mengatasi kesulitan teknis? Perhatikan baik-baik, sisi ini layarnya, dan sisi ini tombolnya. Putar dari sini, layarnya akan menyala. Putar kembali, layarnya akan mati. Dengan begini, kamu bisa menggunakan satu layar untuk mengerjakan dua layar sekaligus, kata Feng Yu sambil menunjuk gunting. Mengapa ponsel lipat begitu populer saat ini, sementara ponsel model Candy Bar jarang diproduksi? Bukan karena ponsel lipat populer, melainkan karena ponsel lipat lebih murah daripada ponsel Candy Bar dan memiliki layar yang lebih besar. Telepon bar bisa memiliki layar kecil 1 inci, dan layar yang lebih besar juga dimungkinkan. Namun, telepon ini akan menjadi seperti telepon seluler kuno, tebal dan panjang. Ketika semua orang membuat ponsel lebih kecil, Anda justru sebaliknya dan membuatnya lebih besar. Konsumen pasti tidak akan menerimanya. Karena ponsel Anda memang lebih besar ukurannya, tetapi layarnya tidak lebih besar, dan tampilannya jelek pada pandangan pertama. Apa yang dibicarakan Feng Yu kepada Sulihua adalah telepon dengan tutup ulir, yang dianggap sebagai telepon layar lebar paling awal. Tuan Feng, kalau Anda memasang penutupnya, layarnya akan langsung terekspos keluar. Layarnya akan pecah kalau disentuh sedikit saja. Sulihua mengerutkan kening. Kalau tidak, bagaimana kalau dipasangi film pelindung? Nanti kita bisa lihat betapa besarnya layarnya. Bukankah akan terlihat lebih jernih dan menarik? Barang mewah selain dapat digunakan, juga memiliki fungsi hebat lainnya, yaitu untuk dipamerkan. Ketika semua orang menggunakan ponsel lipat, jika Anda menggunakan ponsel dengan tutup ulir yang lebih modis, Anda akan menjadi pusat perhatian penonton. Mata Sulihua semakin berbinar. Ia teringat perkataan seseorang 2 hari yang lalu, bahwa orang-orang sekarang suka menggantungkan pagar di pinggang mereka, bukan karena kenyamanan, melainkan agar orang lain tahu bahwa ia punya pagar dan ia orang yang cakap. Banyak juga orang yang sengaja berbicara keras di telepon di tempat ramai. Bukannya mereka tidak tahu hal itu akan mengganggu orang lain, tetapi mereka ingin orang lain melihat bahwa mereka sedang menggunakan ponsel. Orang-orang yang mempunyai telepon seluler suka pamer, jadi telepon dengan tutup ulir yang lebih bergaya ini pasti akan lebih menarik perhatian. Feng Yu tahu Sulihua tidak mengerti kesimpulan itu, jadi dia terus mengingatkannya. Selain ponsel lipat dan ponsel ulir, kamu juga bisa menggunakan ponsel geser. Layarnya bisa digeser ke atas dan ke kanan untuk menampilkan tombol-tombolnya. Pak Feng, menggeser ke atas memang efektif, tapi apa gunanya menggeser ke samping? Memegang ponsel seperti itu tidak nyaman, dan tidak nyaman untuk menelepon. Feng Yu mengangguk, sangat puas dengan jawaban Sulihua. Ya, keyboard geser samping memang memiliki kekurangan ini, tetapi bagaimana mereka mengatasinya sebelumnya? Mereka memutar tombol-tombolnya ke samping dan menjadikannya keyboard penuh, atau bahkan menambahkan pengontrol game. Atau buat saja seperti BlackBerry, tambahkan fungsi mengirim dan menerima email, dan pasti akan mampu menaklukkan bidang profesional. Jadikan keyboard lengkap, seperti keyboard laptop. Dengan begitu, mengetik teks akan jauh lebih cepat, dan bisa dibuat seperti ponsel gaming, dengan layar tegak. Bukankah terlihat seperti konsol game? Tentu saja, ini baru konsep, dan saya tidak ingin Anda menyelesaikannya sekarang. Sambil berbicara, Feng Yu memberi isyarat dengan tangannya untuk membantu Sulihua memahami. Ia bermaksud untuk menginspirasi pemikiran Sulihua dan membuatnya lebih mudah dipahami. Setelah memberitahu Sulihua beberapa hal lagi, seseorang mengetuk pintu dan berkata bahwa Duan Yongping ada di sini. Feng Yu agak penasaran. Mengapa Lau Duan datang ke Beijing untuk menemuinya saat ini? Konsol game CD yang sedang diteliti Subor sedang dalam kondisi kritis. Seharusnya Lau Duan sedang berada di Shenzhen saat ini, kan? Mungkinkah penelitian pada konsol permainan CD telah berhasil? Saat itu, Aiwea berada di balik layar dan membuat masalah, yang menyebabkan kerjasama antara Nintendo dan Sony putus. Sony kemudian mulai mengembangkan konsol game PS, sementara Nintendo menjalin kerja sama jangka pendek dengan Aiwea. Meskipun kerjasama tersebut hanya berlangsung singkat, Aiwea berhasil memperoleh beberapa informasi tentang konsol game tersebut. Para peserta awal kemudian menggunakan informasi ini untuk bergabung dengan Aiwa Subor Company guna melanjutkan penelitian mereka. Sayangnya, kesenjangan kemampuan teknologi masih sangat besar. Nintendo dan Sony sama-sama telah meluncurkan konsol game baru, dan raksasa game lainnya, Sega, juga telah meluncurkan konsol game cakram layar LCD, tetapi Aiwa Subor masih selangkah di belakang. Penjualan Aiwa Subor, baik untuk mesin game maupun mesin pembelajaran, menurun drastis, dan laba pun menyusut. Kemudian, mereka bertransformasi menjadi OEM, memproduksi VCD. Namun, ini bukan VCD biasa, melainkan VCD game. Kemudian, di bawah kepemimpinan Duan Yongping, perusahaan mulai memproduksi telepon nirkabel, menghasilkan keuntungan besar di setiap langkah. Harus saya akui, visi dan kemampuan Duan Yongping sangat bagus. Setiap kali Aihua tampak menurun, ia selalu bisa memikirkan jalan keluar baru. Lau Duan, kamu di sini. Silakan duduk. Ini konsol game CD-ROM.
Apakah penelitianmu berhasil? Setelah produksi VCD game, teknologi ini menjadi jauh lebih sederhana. Namun, ada beberapa perlindungan paten yang perlu dihindari. Jika tidak, jika seseorang benar-benar ingin membongkar konsol game Sega atau Nintendo dan menirunya, mereka pasti sudah menciptakannya sejak lama. Belum. Ada dua teknologi yang tidak bisa kami hindari. Kami sedang mempertimbangkan apakah akan membeli lisensi paten atau terus meningkatkan teknologi asli mereka. Duan Yongping juga ragu-ragu. Sebenarnya, ia punya cara lain untuk menghasilkan uang, yaitu memproduksi papan sirkuit game arcade, yaitu cartridge game arcade. Namun, jika ia membeli hak ciptanya, ia tidak akan menghasilkan uang. Jika ia tidak membeli hak ciptanya, itu akan menjadi pembajakan, yang tidak akan pernah diizinkan oleh Tuan Feng. Feng Yu berulang kali menekankan bahwa saat itu mereka miskin dan sistem hukumnya kurang berkembang, sehingga mereka memanfaatkan celah hukum. Namun kini Tiongkok telah mulai melindungi hak cipta dan paten. Kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum untuk melindungi diri sendiri tanpa melindungi orang lain, bukan? Jika sengketa hak cipta seperti ini muncul, kehilangan uang hanyalah masalah kecil. Merek itu sendiri yang akan hancur. Apapun yang paling hemat biaya terserah Anda. Tapi riset dan pengembangan teknologi harus terus berjalan. Kita tidak bisa terus bergantung pada pembelian teknologi paten milik orang lain untuk memproduksi konsol game. Kalau kita terus begitu, semua uangnya akan diambil orang lain. Feng Yu agak penasaran. Karena konsol game CD belum berhasil diteliti, apa yang dilakukan Lau Duan di sini hari ini? Saya mengerti. Kalau tidak ada terobosan sebelum tahun baru, kami akan membeli teknologi Nintendo. Itu yang paling hemat biaya. Dengan begitu, kami bisa meluncurkan konsol game berbasis cakram baru sebelum tahun baru. Target kami bukan hanya rumah, tapi juga arcade. Ketika Feng Yu mendengar Duan Yongping mengatakan ini, dia tidak dapat menahan keinginan untuk mengacungkan jempol padanya. Kini, aula permainan sedang marak di kota-kota besar. Sebagian besar aula permainan judi telah ditutup, dan keuntungannya bergantung pada permainan arcade yang disukai remaja. Tantangan terbesar dalam menjalankan ruang permainan arcade adalah permainannya tidak lagi menyenangkan dan telah dimainkan oleh orang lain, sehingga bisnisnya akan jauh lebih buruk dan papan sirkuit permainan perlu terus-menerus diganti. Banyak ruang permainan yang mengadopsi metode penyewaan. Salah satu keuntungan konsol permainan CD-ROM adalah beberapa permainan dapat disimpan dalam satu CD, yang disebut all-in-one. Konsol game cakram dapat memiliki layar LCD sendiri, tetapi juga dapat dihubungkan ke TV atau monitor arcade untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Nintendo juga memiliki konsol game baru yang dapat digunakan sebagai pemutar CD, khususnya untuk memenuhi permintaan pasar. Saat ini terdapat 3 jenis konsol game CD-ROM yang dijual di Tiongkok: Sega, Nintendo, dan Sony. Ketiganya memainkan game 2D 32-bit dan menggunakan cakram CD biasa. Di sisi lain, Duan Yongping menggunakan DVD, konsol game 64-bit dengan kapasitas penyimpanan lebih besar dan kemampuan menjalankan game 3D. Ia ingin melampaui ketiga konsol lainnya sekaligus. Ketiga konsol game tersebut memang ditujukan untuk keluarga, tetapi Duan Yongping melihat pasar besar lainnya arcade. Menggunakan konsol game berbasis cakram dapat menghemat biaya sewa game dan memberi pelanggan lebih banyak pilihan. Jika semua mesin permainan di arcade adalah mesin permainan berbasis CD subur miliknya, menggunakan mesin berbasis CD alih-alih mesin papan sirkuit, dan mampu memuat lebih banyak permainan dan menjalankan permainan 3D, itu pasti akan sangat populer di kalangan pemilik arcade. Bahkan jika hanya 1000 unit yang terjual di satu kota, dengan 5 atau 600 kota, itu berarti penjualan 5 atau 600 ribu. Berdasarkan keuntungan 1000 yuan per unit, subur bisa mendapatkan 5 atau 600 juta yuan hanya dari penjualan arcade. Arcade juga dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Konsol game ini telah terjual lebih dari 1 juta unit di Tiongkok saja, dan dapat menghasilkan keuntungan lebih lanjut dengan mengekspornya ke luar negeri. Lau Duan, sungguh beruntung bagi perusahaan Aihua Xiao Bawang memilikimu, puji Feng Yu tulus. Saya beruntung sekali bisa bertemu Tuan Feng. Tuan Feng hampir menyetujui semua permintaan saya, dan beliau memberi saya gaji yang tinggi serta dividen saham, jauh lebih baik daripada saat saya bekerja di pemerintah. Waktu itu, saya diberi mobil kecil, tapi sekarang, saya bisa membiayai tim Olimpiade Nasional Songjiang yang hebat sendirian. Duan Yongping mendesah. Hahaha, Lau Duan, ayo kita mulai. Kenapa kamu kesini? Tanya Feng Yu. Duan Yongping menepuk kepalanya. Hei, aku hampir lupa sesuatu. Tuan Feng, aku mengobrol dengan Lau Su beberapa hari yang lalu, dan dia bilang Walkman semakin sulit dijual. Beberapa pabrik kecil di Tiongkok sudah mulai memproduksi Walkman. Meskipun kualitas suaranya buruk, harganya lebih murah dan laku lebih baik daripada mesin Aihua di tempat-tempat kecil itu. Pasarnya menyusut, dan dia berencana untuk mulai mengurangi produksi. Aku punya ide. Biarkan pabrik Walkman Aihua memproduksi produk baru. Mata Feng Yu melebar saat dia bertanya ragu-ragu. Apakah produk baru Anda memiliki fungsi pengulangan? Duan Yongping terkejut, bos.
Apakah Anda sudah melihatnya? Apakah sudah diproduksi di luar negeri? Feng Yuchai sangat terkejut sampai hampir menggigit lidahnya. Bukankah ini perekam kaset sialan? Di masa lalu, merek repeater terbesar di Tiongkok adalah Bubu Sheng, yang didirikan oleh Lau Duan setelah ia meninggalkan Subor. Setelah peluncurannya, gelombang peniru dengan cepat bermunculan. Namun, repeater Bubu Sheng, berkat suara yang stabil dan kualitasnya yang luar biasa, tetap menjadi yang terdepan di industri. Seberapa populer repeater ini? Menjelang pergantian milenium, penjualan tahunannya melampaui 15 juta unit. Aku baru saja mendengarnya. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Feng Yu heran. Saya melihat reporter dari Hong Kong menggunakan alat kecil seperti pena yang disebut perekam suara saat wawancara, alih-alih Walkman. Alat itu bisa menyimpan klip audio dan memutarnya kembali. Saya pikir, bukankah slogan asli Aihua Walkman kami adalah Aihua Walkman? Belajar bahasa asing kapan saja? Percuma saja terus-menerus belajar bahasa Inggris yang kurang lancar, membaca dengan suara keras lebih efektif. Jadi, saya menemukan ide ini. Walkman dengan fungsi perekam suara adalah apa yang sering disebut sebagai inovasi mikro. Feng Yu mengacungkan jempol. Apa yang kamu bicarakan sangat menjanjikan. Diskusikanlah dengan Su Lihua. Aku mendukungmu dalam proyek ini. Kak Fu, bagaimana kabar kontaknya? Feng Yu sudah kembali ke Amerika Serikat selama seminggu. Dia tinggal di Seattle dan pergi ke Microsoft saat sedang senang. Dia juga menyempatkan diri menonton 2 pertandingan NBA. Gaya bermain Rain Man Kemp sangat menghibur. Namun, Feng Yu baik-baik saja. Ia telah menunggu kabar dari Fu Guangzheng. Ponsel Feng Yu telah mendarat di pasar AS. Tentu saja, ponsel itu tetap dipercayakan kepada perusahaan dagang Fu Guangzheng. Ponsel dapat dikatakan sebagai barang elektronik, namun berbeda dengan VCD karena konsumen ponsel adalah individu, bukan keluarga. Saluran penjualan Fu di Amerika Serikat tidak lebih dari beberapa distributor, beberapa di antaranya mendistribusikan produk elektronik komunikasi, tetapi tidak ada satupun yang cukup kuat. Terlebih lagi, Amerika Serikat adalah basis Motorola. Pada puncak kejayaannya di Amerika Serikat, hampir 9 dari 10 ponsel adalah Motorola. Bahkan sekarang, dengan masuknya merek-merek Eropa dan Jepang, Motorola masih menjadi merek dengan pangsa pasar terbesar. Motorola adalah penguasa yang memang layak dan lebih tak terkalahkan dibandingkan di pasar lain. Distributor yang mampu menjual ponsel semuanya menawarkan persyaratan yang sangat ketat. Bukan berarti mereka tidak menghormati keluarga Fu. Lagi pula, mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Namun, mereka semua percaya bahwa sekarang ada begitu banyak merek ponsel, dengan Motorola sebagai pesaing terbesar. Ponsel merek Feng Yu sama sekali tidak memiliki reputasi. Dan tanpa iklan yang intensif, penjualannya tidak akan baik. Mereka mengakui bahwa ponsel merek Feng Yu memang cantik tampilannya, tetapi fungsinya kurang mumpuni. Terlebih lagi, karena ponsel merek Feng Yu diimpor, harganya pun lebih murah setelah ditambahkan pajak. Di sektor komunikasi seluler, merek Feng Yu masih jauh tertinggal dari Motorola. Fitur-fiturnya serupa, tetapi harganya lebih rendah, sehingga jelas tidak akan laris manis. Karena ini adalah produk yang tidak banyak terjual, mereka harus mengeluarkan upaya yang hampir sama dalam pendistribusian, jadi persyaratannya tentu saja lebih tinggi. Fu Guangzheng, yang duduk di seberang Feng Yu, menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak, kita tidak bisa memenuhi persyaratan mereka kecuali kita menjual dengan kerugian. Tapi apa gunanya? Jika kita membuat Motorola marah dan mereka memulai perang harga, kita mungkin tidak akan bisa menjual satupun ponsel. Sebagai pemimpin global dalam komunikasi seluler, Motorola tidak akan kesulitan menyasar merek ponsel baru manapun di negaranya sendiri. Bahkan Nokia, Raja Eropa, jauh lebih rendah daripada Motorola di Amerika Serikat. Hal ini berbeda dengan serangan Feng Yu terhadap Motorola di Tiongkok. Motorola juga merupakan pemain dominan di pasar komunikasi seluler Tiongkok. Feng Yu telah merebut pasar dengan memanfaatkan keunggulan lokalnya, koneksi, dan harga yang lebih rendah. Di Amerika Serikat, ponsel Feng Yu tidak memiliki keunggulan ini. Justru, aspek-aspek inilah yang justru menjadi kelemahan Feng Yu. Menurut mereka, apa kekurangan kita? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lini produknya terbatas, mereknya kurang dikenal, pasokannya terbatas, iklannya kurang, dan harganya tidak kompetitif. Fu Guangzheng juga merasa frustrasi. Ia telah mencoba ponsel Feng Yu dan merasa kualitasnya bagus. Ponsel itu juga ringkas, cantik, dan warnanya cerah. Namun, kekurangan yang disebutkan oleh para penjual memang fakta yang tak terbantahkan. Mempromosikan produk baru saja tidaklah mudah, apalagi produk baru di bidang baru. Popularitas merek Feng Yu tentu saja tidak akan banyak membantu. Jika merek Feng Yu memproduksi peralatan rumah tangga, nama merek Feng Yu merupakan bentuk publisitas. Namun, jika merek tersebut memproduksi ponsel, tidak banyak orang yang mau memilihnya. Tanpa iklan, produk tersebut pasti tidak akan laku. Namun, produksi ponsel merek Feng Yu tidak tinggi. Sejumlah produk perlu dipasok di dalam negeri.
dan jumlah yang dipasok ke Amerika Serikat sudah sedikit. Jika mereka mengiklankan hal ini, mungkin akan meningkatkan penjualan, tetapi pasti akan merugi. Feng Yu menundukkan kepalanya dan terdiam. Ia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi sulit ini. Fu Guangzheng berkata pelan, akan sangat bagus jika kita punya pabrik di Amerika Serikat. Kita bisa sedikit mengubah tampilannya dan menciptakan beberapa model ponsel yang berbeda. Dengan begitu, harganya akan turun, dan kita bisa beriklan secara besar-besaran untuk mendongkrak penjualan. Dengan begitu, para dealer tidak akan menuntut persyaratan yang terlalu ketat, dan mereka bahkan mungkin akan menghubungi kita secara proaktif. Feng Yu punya ide. Membangun pabrik di Amerika Serikat? Feng Yu sudah memikirkan hal ini sejak lama, tetapi ia agak ragu. Biaya tenaga kerja di Amerika Serikat jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok dan jauh lebih tinggi daripada di Rusia. Saya baru saja berdiskusi dengan Kirilenko tentang biaya pembangunan 4 pabrik elektronik di Eropa Timur. Pasar ponsel belum berkembang pesat. Pasar ini baru meledak sekitar pergantian milenium. Kemudian, selama 1 dekade berturut-turut, penjualan ponsel tumbuh pesat, menandai dimulainya era ponsel pintar. Bukankah masih terlalu dini untuk membangun pabrik saat ini? Melihat keraguan Feng Yu, Fu Guangzheng menjadi penasaran. Membangun pabrik di AS atau Kanada adalah pilihan yang paling hemat biaya. Meskipun biaya tenaga kerja di sini jauh lebih tinggi, hal itu dapat mengurangi pajak dan biaya pengiriman. Pasar di sini sangat besar, sehingga hanya mengandalkan impor dari Tiongkok jelas tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan. Pabrik-pabrik di Tiongkok sudah cukup untuk menjangkau Asia dan wilayah-wilayah dengan populasi terbesar. Akan lebih hemat biaya jika membangun pabrik di Eropa dan Amerika Serikat. Fu Guangzheng jelas tidak percaya Feng Yu kekurangan dana. Melihat saham Microsoft milik Feng Yu saja, berapa nilainya? Ia bahkan tidak perlu menjualnya. Ia masih bisa mendapatkan banyak uang dengan mengambil pinjaman. Dia juga berpikir bahwa jika Feng Yu memperoleh atau membangun pabrik baru di Amerika Serikat, dia juga akan berinvestasi di sana, tidak peduli berapa banyaknya, karena dia yakin dia dapat menghasilkan uang. Saudara Fu, apakah Anda punya koneksi kuat di Brasil? Tanya Feng Yu. Jika Anda ingin membangun pabrik, akan lebih hemat biaya untuk memilih negara berkembang karena biaya tenaga kerja akan sangat murah. Dan biaya tenaga kerja merupakan salah satu alasan utama kesenjangan biaya. Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya, Anda ingin membangun pabrik di Brasil? Saya tidak merekomendasikannya. Biaya tenaga kerja di Brasil memang murah, tetapi pekerja Brasil tidak terlalu efisien, dan keamanan di negara itu terlalu buruk. Tanpa bantuan orang-orang lokal yang berpengaruh, Anda pasti akan menderita. Jangan mengandalkan cara diplomatik apapun, hubungan antara Brasil dan Tiongkok tidak terlalu baik, kan? Jadi, jika kita ingin memilih tempat dengan keamanan publik yang baik dan pengaruh yang kuat, maka satu-satunya pilihan adalah Amerika Serikat. Tunggu, bisa saja di Kanada. Jangan lupa bahwa keluarga Li Ka-shing memiliki pengaruh yang besar di Kanada. Kak Fu, tunggu sebentar, aku akan menelepon KKI dan bertanya. Dia di Kanada? Jadi pasti ada koneksi, kan? Feng Yu memutuskan untuk membuka pabrik di Amerika Utara, meskipun itu berarti menggadaikan saham pabriknya. Jika hanya 1 atau 2 pabrik, dampak finansialnya tidak akan signifikan. Yang penting, ponsel Feng Yu dapat memasuki pasar AS lebih cepat. Di Tiongkok, Feng Yu tidak takut dengan perusahaan kelas dunia manapun, tetapi karena itu Tiongkok, menjadi pengganggu di perusahaannya sendiri bukanlah gayanya. Bahkan jika dia pergi ke Amerika Serikat, dia akan tetap menduduki posisi bos. Ada sedikit kekecewaan di mata Fu Guangzheng. Jika dia mau bekerja sama dengan Li Zikai, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Norio Ohga bersandar di kursi kantornya, sambil merokok cerutu dengan santai. Meskipun Sony sempat mengalami masa kemunduran, perusahaan itu akhirnya pulih. Ia juga sempat diskors beberapa waktu. Tetapi pada akhirnya, bukankah ia diangkat kembali sebagai presiden? Siapa yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada dia? Selama masa penangguhannya, beberapa pemegang saham dan eksekutif mengincar posisi presiden, yang hampir memicu pertikaian internal. Akhirnya, Presiden Morita membawanya kembali untuk menyeimbangkan keadaan. Konsol game PS semakin laris. Meskipun bisnis Walkman, CD, DLL terus menyusut, mereka mengambil pendekatan berbeda dan berfokus pada promosi pemutar MD, yang menghasilkan perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini, mereka dengan tegas menghentikan AIWA. Bisnis perusahaan di bidang produk elektronik seperti komputer, kamera digital, dan ponsel terus berkembang pesat. Utang Sony Columbia Pictures pada dasarnya telah lunas, dan diperkirakan akan mulai menghasilkan laba tahun depan. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kinerjanya tidak baik? Ia sangat senang dengan semua ini. Tetapi berita yang paling mengejutkannya datang dari perusahaan lain Feng Yu Electronics, yang telah meluncurkan ponsel dan ingin memasuki pasar AS. Setelah menghubungi banyak distributor, mereka tidak menemukan satupun distributor yang bersedia. Ketika Norio Ohga mendengar berita itu, suasana hatinya langsung melonjak. Anda telah sampai pada hari ini juga.
Sony memiliki banyak pesaing, dan beberapa dari mereka menggunakan beberapa cara tercela, tetapi di antara orang-orang yang paling dibenci Sony dan Dahi Dianxiong, pasti ada Feng Yu dari Tiongkok. Tanpa orang ini, Aiwea masih akan berada di tangan Sony, dan Sony akan tetap menjadi pemimpin pasar pemutar musik portabel, menghasilkan keuntungan tak terbatas bagi mereka. Berbeda dengan sekarang, bersaing dengan Aiwea tidak hanya menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan, tetapi juga penurunan laba per produk yang signifikan. Bahkan Sony pun mengalami kerugian di pasar DVD akibat Feng Yu. Lenovo, perusahaan komputer Tiongkok, juga memiliki saham di Feng Yu, yang mengakibatkan penjualan komputer Sony menjadi tidak laku sama sekali. Dapat dikatakan bahwa perkembangan Sony yang buruk dalam 2 tahun terakhir sebagian besar disebabkan oleh Feng Yu. Sekarang Feng Yu ingin terjun ke bisnis ponsel lagi, tapi akhirnya digagalkan, kan? Kamu pikir merek Feng Yu MU hebat, tapi kalau soal nilai merek, mana bisa dibandingkan dengan Sony kita? Lagi pula, kita sudah memproduksi ponsel selama bertahun-tahun dan punya banyak sekali model. Dan Anda hanya punya satu model ponsel. Berani-beraninya memasarkannya? Penjualannya bagus di Tiongkok, tapi itu karena kalian orang Tiongkok yang bodoh dan punya proteksionisme lokal. Ayo coba jual di Jepang. Kalau kalian bisa jual 10.000 unit, saya akan langsung mundur dari Sony. Masih mau masuk pasar as? Bahkan Tiongkok pun tak bisa. Kami di Sony memiliki pabrik di seluruh dunia. Kami tidak hanya mempertahankan kepemimpinan teknologi dan keunggulan merek kami, tetapi juga dapat mengendalikan biaya dengan sempurna, sesuatu yang tidak dapat dilakukan Feng Yu Electronics. Kami tidak hanya akan mendapatkan kembali posisi terdepan dalam bidang pemutar musik portabel, kami juga akan menghancurkan bisnis telepon seluler Anda sehingga Anda bahkan tidak dapat mengangkat kepala. Tuan Silva, senang bertemu Anda. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Pria tua berambut abu-abu ini adalah Presiden Philips Amerika Utara. Tuan Feng, saya juga senang bertemu Anda. Sebenarnya, saya sudah lama ingin mengunjungi Anda, tetapi saya selalu tertunda karena berbagai hal. Belum lagi Philips dan Feng Yu Electronics adalah mitra strategis. Ditambah Feng Yu, seorang superkaya yang menguasai pasar Tiongkok dan juga direktur Microsoft, Silva sudah lama ingin mengunjunginya, tetapi ia tidak pernah punya alasan. Jika ia gegabah pergi ke sana, implikasi menjilat akan terlalu kentara. Namun kali ini berbeda, Feng Yu berinisiatif mengundangnya. Tuan Silva, saya meminta Anda datang ke sini kali ini karena saya punya sesuatu dan ingin meminta bantuan Philip. Mengingat hubungan antara kedua perusahaan kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Silva telah melapor ke kantor pusat sebelum tiba, dan mereka telah menginstruksikannya untuk menjalin hubungan dekat dengan Feng Yu, dengan mengatakan bahwa hal itu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Teknologi paten yang dipertukarkan dengan Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric telah meningkatkan beberapa teknologi Philips secara signifikan. Saya mengerti bahwa Philips memiliki beberapa pabrik di Amerika Utara, kan? Ada 2 yang besar dan 3 yang kecil, jawab Silva sigap. Tak perlu berbohong soal itu. Asal kau perhatikan, kau pasti bisa mengetahuinya. Bisakah kau mengosongkan beberapa bengkel untuk memproduksi sejumlah produk elektronik untuk kami? Tanya Feng Yu ragu-ragu. Philips sebelumnya telah memproduksi Super VCD untuk Feng Yu Electronics, dan kini di Eropa, pabrik Philips terutama bertanggung jawab atas produksinya. OEM? Bukannya mustahil. Meskipun pabrik kami sangat sibuk dengan pesanan, seharusnya kami bisa melakukannya jika kami bisa melakukannya. Untuk apa Anda menginginkan OEM? Silva mengatakan ini untuk memberi isyarat kepada Feng Yu bahwa akan sangat mahal bagi kami untuk melakukan OEM untuk Anda. Ponsel. Kami ingin meminta Anda untuk memproduksi sementara sejumlah ponsel merek Feng Yu kami, sekitar 100.000 unit. Berapa biaya produksi yang Anda inginkan? Tanya Feng Yu. Saya perlu menghubungi penanggung jawab pabrik mengenai masalah ini, tetapi saya khawatir biaya produksi kami tidak akan terlalu rendah, kata Silva. Saya mengerti. Yang saya inginkan adalah jaminan kualitas. Saya percaya pada pabrik Philips. Jika memungkinkan, bisakah Tuan Silva melapor ke kantor pusat? Saya juga ingin Philips memproduksi satu batch di Eropa. OEM adalah cara paling sederhana yang dipikirkan Feng Yu dan timnya untuk mengurangi biaya setelah riset mereka. Mereka mempertimbangkan untuk mencari beberapa pabrik elektronik kecil untuk mengerjakannya. Meskipun biayanya mungkin jauh lebih rendah, kualitasnya tidak dapat dijamin. Lebih lanjut, mereka tidak ingin pabrik-pabrik kecil menguasai sebagian teknologi di dalam ponsel mereka. Meskipun teknologi ini tidak dipatenkan dan bukan inti, pabrik-pabrik kecil umumnya tidak memilikinya, sehingga menyerahkannya kepada pihak lain tidaklah hemat biaya. Bagaimana jika seseorang dengan motif tersembunyi menggunakan teknologi mereka untuk membuat tiruan ponsel Feng Yu? Jangan kira tidak ada barang palsu di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan jumlah barang palsu terbanyak. Bagaimana mungkin semuanya diimpor? Dulu, banyak pabrik barang palsu di Tiongkok justru berkembang dengan mengandalkan pesanan dari Amerika. Negara dengan pelanggaran paten paling serius adalah Amerika Serikat, yang dikenal dengan perlindungan paten terbaik. Setiap tahun,
Lebih dari satu perusahaan dituntut atas pelanggaran paten. Karena alasan-alasan ini, Feng Yu akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Philips dalam memproduksi sejumlah ponsel. Mereka mengakuisisi sebuah pabrik elektronik di Kanada dan kemudian memperluasnya. Produksi akan dimulai dalam beberapa bulan, tepat waktu untuk ponsel-ponsel baru tersebut. Rencana Feng Yu saat ini untuk ponsel ini adalah menguji pasar dan membangun saluran penjualan. Ia tidak berani berpikir untuk menjualnya di toko khusus, tetapi menjualnya di toko yang khusus menjual peralatan komunikasi saja sudah cukup. Ketika ponsel baru dirilis, teknologi dan desainnya pasti akan lebih baik daripada ponsel lama. Dengan begitu, harganya pun akan lebih murah, sehingga cocok untuk promosi yang gencar. Feng Yu dan Fu Guangzheng telah mempelajari bisnis Feng Yu Mobile di luar negeri dan tidak menyangka akan menghasilkan keuntungan tahun depan. Tetapi mereka pasti akan mulai menghasilkan keuntungan paling lambat akhir tahun 1998. Dengan desain yang lebih inovatif dan produk yang lebih populer, mereka akan dapat menghasilkan aliran keuntungan yang stabil. Setelah makan siang dengan Silva siang harinya, Silva pergi sore harinya. Ia akan menunggu balasan dari kantor pusat sebelum membalas Feng Yu. Feng Yu berdiri di depan jendela kaca kantornya dan memandang keluar. Ia ingin membangun kerajaan elektronik dan menginjak-injak semua perusahaan besar dari kehidupan sebelumnya, di bawah kakinya. Presiden, silakan lihat koran ini. Feng Yu Electronics telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Philips. Pabrik Philips akan memproduksi sejumlah ponsel untuk Feng Yu Electronics. Ponsel Feng Yu akan segera resmi memasuki pasar Eropa dan Amerika. Apa? Perusahaan sebesar Philips malah mengalihdayakan produksinya ke pihak lain? Dan siapa yang mereka cari untuk mendistribusikannya? Philips juga. Ohganorio mengerutkan kening. Ini bukan masalah yang mudah dipecahkan. Meskipun Philips bukan pemimpin di bidang komunikasi seluler, fondasinya juga kokoh. Dengan bantuan Philips, ponsel Feng Yu mungkin benar-benar dapat berkembang di luar negeri. Matahari pagi menyinari Feng Yu melalui jendela. Ia berdiri di dekat jendela, memandangi awan putih di langit dan lalu lintas yang ramai di bawahnya. Ekspresi wajahnya tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Ding dang dang, datang. Ral mengetuk pintu dan menunggu suara derit dari dalam sebelum mendorongnya terbuka dan masuk. Ia bahkan berpura-pura menyeka dahinya yang sudah kering. Bos, ini suratmu. Aku yang membawanya. Melihat tulisan tangan yang familiar di amplop itu, bibir Feng Yu sedikit melengkung. Baiklah, tinggalkan saja di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika bawahan Anda melakukan sesuatu yang tidak layak dibayar, Anda tidak boleh pelit memberikan pujian verbal. Tidak sulit, mudah saja. Bos, aku mau bekerja. Ral meletakkan secangkir teh hitam di meja Feng Yu dan berbalik untuk pergi. Feng Yu merobek amplop itu dan mengeluarkan surat di dalamnya. Ada sedikit aroma di dalamnya. Surat itu pasti diapit kelopak bunga. Tulisan tangan yang indah itu masih terasa begitu familiar. Feng Yu menyesap teh hangat dan membaca surat dari Shanghai dalam diam. Sebenarnya, surat itu sudah sampai di Seattle beberapa hari yang lalu. Tetapi Feng Yu sedang berada di New York. Saat itu, Ralph datang untuk mengambil beberapa dokumen, jadi Feng Yu meminta Ralph untuk mampir ke rumahnya dan membawakan surat itu. Bagaimana kabarmu Dias? Kamu super sibuk kerja, ya? Terakhir kali kamu bilang kamu bekerja di perusahaan kelas dunia, jadi kamu pasti nggak punya waktu untuk istirahat. Aku baru aja ikut klub kerajinan tangan di sekolah. Waktu kamu baca ini, mungkin aku udah bikin sesuatu yang keren banget. Di antara baris-barisnya, ada hal-hal yang remeh-temeh, sangat biasa. Tetapi itu semua merupakan gambaran kecil dari kehidupan Yao Kexin. Entah kapan itu dimulai, tetapi komunikasi mereka berdua seolah telah melampaui ranah sahabat pena. Meskipun keduanya tidak mengatakan sesuatu yang ambigu, Feng Yu dapat dengan jelas melihat perubahan dalam kata-kata Yao Kexin. Feng Yu tidak tahu apakah ini hal yang baik. Ia berpikir karena Yao Kexin masih memiliki Lina, mungkin Yao Kexin harus mencari kebahagiaannya sendiri. Namun, ia mendapati bahwa membayangkan Yao Kexin jatuh ke pelukan pria lain membuat hatinya sakit. Tidak banyak hal yang bisa membuat Feng Yu kesal. Meskipun banyak orang bilang uang bukanlah segalanya, memiliki uang memang bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang tanpa uang. Setidaknya banyak hal yang mungkin membuat orang lain kesal bisa diselesaikan dengan mudah oleh Feng Yu dengan uang. Namun, dalam hal ini, uang bukanlah solusinya. Atau lebih tepatnya, Feng Yu sama sekali tidak mau menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Saat membahas masalah hubungan dengan Kirilenko, Fu Guangzheng, dan lainnya, Feng Yu bertindak layaknya pakar hubungan, menawarkan nasihat. Namun, ketika situasi menimpanya, ia menyadari betapa konyolnya ia memberi nasihat kepada orang lain. Surat itu mengatakan bahwa seorang mahasiswa tingkat akhir ingin mengejar Yao Kexin, dan Yao Kexin tidak tahu harus berbuat apa. Feng Yu menyadari bahwa ia sebenarnya agak takut Yao Kexin akan menyetujui mahasiswa tingkat akhir tersebut. Namun, ia juga berpikir, apa yang bisa ia berikan kepada Yao Kexin? Setengah bagian cinta, atau kehidupan materi yang patut ditiru? Feng Yu tidak rela melepaskan Yao Kexin,
Tetapi melepaskan Lina bahkan lebih mustahil lagi. Feng Yu iri dengan masa lalu, ketika siapapun bisa menikah atau memiliki selir selama mereka mampu. Bahkan hingga saat ini, banyak negara masih menerapkan poligami. Di Asia, poligami legal di banyak negara. Mengapa praktik ini dihapuskan di Tiongkok? Yang membuat Feng Yu paling tertekan adalah Hong Kong juga telah menghapus sistem ini. Jika tidak, paspor Hong Kong milik Feng Yu akan digunakan untuk jasanya. Tunggu, saya punya 2 paspor. Feng Yu tiba-tiba menyeringai. Bukankah itu berarti dia punya 2 identitas? Bisakah dia menikah 2 kali? Yang harus dia lakukan adalah berurusan dengan Yao Kexin dan Lina, tetapi ini sangat sulit. Feng Yu memikirkan banyak hal, dan akhirnya menertawakan dirinya sendiri. Mungkin Yao Kexin memang tidak menyukainya. Kalau begitu, sebaiknya ia berhenti mengganggunya dan berteman saja. Sambil membentangkan kertas surat yang telah disiapkannya sejak lama, Feng Yu berpikir sejenak dan mulai menulis. Yao Kexin duduk di dekat jendela, dagunya ditopang kedua tangannya, memandang keluar. Surat terakhir yang ia terima adalah di awal tahun ajaran, dan saat itu hampir liburan, jadi mengapa ia belum membalasnya? Haruskah saya menabung sedikit uang saya dan mengirim surat cepat seperti dia lain kali? Kexin, apa yang kau lakukan? Apa kau memikirkan pacarmu lagi? Tiba-tiba, seorang gadis ceria muncul di belakang Yao Kexin. Yao Kexin menepuk dadanya dan berkata, kamu membuatku takut. Ku bilang, kita nggak bisa nulis surat setiap hari kayak gini. Kamu tahu email? Kirim aja email ke dia. Asal dia punya akses internet, dia akan terima di hari yang sama. Ngobrol kayak gini gampang banget, dan lebih murah daripada perangko. Mata Yao Kexin melebar. Ya, kenapa aku tidak terpikir? Sekolah punya ruang komputer tempat kita bisa mengirim dan menerima email, yang jauh lebih cepat daripada surat biasa. Meskipun aku tak bisa lagi melihat tulisan tangannya, aku tak perlu menunggu surat ini setiap saat. Menunggu dulunya menyenangkan bagi Yao Kexin, atau bagi semua sahabat pena, menunggu surat satu sama lain adalah hal yang menyenangkan. Namun kini, menunggu telah menjadi siksaan bagi Yao Kexin. Yao Kexin pernah bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia begitu bersemangat membaca surat dari pihak lain padahal mereka jelas-jelas sahabat pena? Apakah itu benar-benar hanya untuk mengobrol tentang hal-hal sepele dalam hidup? Teman sekamar dan teman wanitanya semua bercanda mengenai hal ini, mengatakan bahwa dia adalah pasangannya, jadi mengapa dia memilih untuk tidak menjelaskan? Lagi pula, pihak lain lulus dari Universitas Beijing dan bekerja di perusahaan kelas dunia seperti Microsoft. Ini menunjukkan bahwa dia sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak punya pacar? Meskipun dia tidak punya pacar di Tiongkok, kudengar gadis-gadis di Amerika Serikat sangat antusias. Bagaimana mungkin dia tidak punya pacar? Hei, Kexin, aku bicara padamu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, tidak ada apa-apa. Kenapa kamu tidak keluar di akhir pekan? Kenapa kamu selalu di asrama? Ayo, kita ke supermarket. Hari ini ada promosi di gerbang sekolah dengan karyawan supermarket Taihua, dan aku menang voucher 10 yuan. Oh, beneran? Kamu beruntung banget. Tunggu sebentar, aku mau ikat rambutku. Setibanya di lantai bawah asrama, Yao Kexin menatap ke arah jendela kamar manajer asrama dengan ekspresi kecewa. Masih belum ada surat darinya. Hei, jangan lihat-lihat. Kamu lihat itu setiap hari kalau naik turun tangga. Apa kamu tidak lelah? Manajer asrama kenal kamu. Kalau ada orangnya, pasti sudah lama dia meneleponmu. Teman sekamar itu menatap Yao Kexin tanpa daya. Aku cuma lihat-lihat. Ayo, kita ke supermarket. Jangan khawatir, acaranya belum berakhir. Kamu bisa berpartisipasi dan memenangkan voucher senilai 100 yuan. Kamu bisa membeli banyak makanan lezat dengan voucher itu. Yao Kexin dan teman sekamarnya kembali dari supermarket, masing-masing membawa tas besar berisi makanan ringan murah yang mereka temukan, serta beberapa jepit rambut, ikat rambut, dan barang-barang lainnya. Ketika kembali, Yao Kexin seperti biasa melihat ke arah jendela manajer asrama, lalu tiba-tiba menyerahkan tas di tangannya kepada teman sekamarnya dan berlari cepat menuju kamar manajer asrama. Bibi Zhao, surat itu, suratku. Hei, Tuan Feng, tamu yang langka. Sudah lama Anda tidak datang ke tempat saya, kata Direktur Jia sambil tersenyum. Sudahlah, lupakan saja. Kau tidak pernah ada di kantor setelah menjadi direktur. Ini, cerutu Kuba ini, khusus kubawakan untukmu. Silakan merokok. Feng Yu melemparkan cerutu-cerutu itu ke meja di depan sekretaris Direktur Jia. Benda ini bukan emas atau perak asli, jadi sulit untuk menghitung nilainya. Kalaupun ditemukan, tidak masalah. Ini hanya hadiah kecil antar teman, apa salahnya? Tentu saja, yang bisa diberikan Feng Yu pasti yang terbaik, atau yang termahal. Direktur Jia tidak menolak dan menyimpannya sambil tersenyum. Sungguh suatu kehormatan bisa merokok cerutu pemberian Tuan Feng. Besok adalah awal dari rapat lelang iklan tahun depan. Tanpa perlu bertanya, ia tahu Feng Yu pasti ada di sini untuk membahas pembelian iklan.
Kali ini Feng Yu datang sendiri. Apakah ia mengincar tawaran tertinggi? Seperti yang diharapkan, Feng Yu membuka mulut dan berkata, Direktur Jia, saya tidak akan bertele-tele. Saya ingin lebih banyak iklan tahun ini. Saya juga akan membeli semua waktu iklan yang ditawarkan Uni Presiden, Mastercom, Pepsi, Coca-Cola, Motorola, Nokia, Ericsson, dan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya. Tangan Direktur Jia yang menggenggam cangkir bergetar. Anda membeli semua slot iklan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan ini? Tuan Feng, apa saya tidak salah dengar? Dengan begitu banyak perusahaan yang mengoperasikan berbagai jenis produk, termasuk perusahaan internasional besar, bagaimana mungkin jumlah penawarannya rendah? Feng Yu bahkan mengatakan akan membeli semuanya. Berapa banyak uang yang ia rencanakan untuk dibelanjakan tahun ini? Apakah saya akan bercanda tentang hal seperti ini? Berapapun tawaran mereka, asalkan mereka menang, saya akan menaikkan harganya sebesar 5%. Direktur Jia, biaya iklan tahun ini pasti akan mencapai puncaknya yang bersejarah, kata Feng Yu sambil tersenyum. Tahun lalu, Kinci memenangkan tender dengan harga 66,66 juta yuan, dan pendapatan penjualan tahunannya melebihi 900 juta yuan. Tiongkok merupakan konsumen utama alkohol, terutama saat ini, di mana orang-orang terbiasa membicarakan bisnis sambil minum anggur, dan ketika membicarakan bisnis, tentu saja, mereka harus minum anggur berkualitas. Enak atau tidaknya rasanya itu nomor 2. Yang penting adalah memberikan anggur ini kepada pelanggan dan membuat mereka bangga.